Saya tidak gila, tapi adik saya Cuming. Menusuk dirinya sendiri di depan seluruh keluarga, membuat saya menjadi orang gila. Chu Heng, ini kali ke-11 MU. Proses keluar rumah sakit sudah selesai, ya. Berikut ini adalah berita penting. Berkat operasi dari Dewa Saham Misterius Keluarga Chu, saham grup Chu berhasil bangkit dan mencapai posisi pertama, konsorsium keuangan Yingtian. Kepada Dewa Saham Misterius ini, Sepertinya catatan analisis saham yang saya tinggalkan ditemukan oleh kakak-kakak saya dan digunakan untuk meraih kebebasan finansial. saya dengar, ahli saham jenius keluarga Chu ini, hanya dalam waktu 3 bulan, membantu kakak tertua Chu Sue menjadi presiden grup Chu, membantu kakak kedua Chu Xiang menjadi konsultan keuangan nomor 1 di Jinhai, dan kakak ketiga Chulan menjadi dewi perdagangan saham. Tidak heran, jenius seperti ini akan direkrut oleh konsorsium Yingtian, ya kan? Hahaha. Ahli saham jenius itu, bukankah anak bungsu keluarga Chu, Cuming? Hahaha. Kenapa kamu buru-buru? Bukannya dia ada di sini? Si pembawa sial itu baru saja pergi. Pembawa sial apa? Saya baru saja memeriksa kamarnya dan menemukan analisis sahamnya sama persis dengan ahli saham jenius keluarga Chu itu. APA. Sudah lama masuk, seharusnya sudah belajar, kan? Ingat, setelah keluar, jangan lagi bersaing dengan Ming Ming. Apalagi melukai Ming Ming. Menjerti? Pulanglah. Kamu telah ya? Tidak mendengar saya bicara? Atau kamu sama sekali tidak menyesal? Hampir sampai. Pada saat genting ini, siapa yang berani menyakiti Ming Ming? Kami akan membunuhnya. Bagaimana jika saya bilang, orang yang akan direkrut oleh konsorsium Yingtian bukan Cuming, tapi saya? Adik. Ming Ming bilang kamu bahkan. Bagaimana mungkin konsorsium Yingtian akan merekrutmu? Powong. Itu sangat memalukan, kamu tahu, Chu Heng. Bagaimana kalau kembali ke rumah sakit jiwa untuk diperiksa? Lihat apakah kamu punya delusi. Ming Ming hanya, dengan hasil operasi sahamnya, sudah cukup untukmu kembali ke desa, mengumpulkan sampah selama 8 generasi. Chu Heng, kami kasih kamu kesempatan pulang. Ini karena kasihan, bukan karena menghargaimu. Tapi kalau kamu berani menyakiti Ming Ming lagi, kami tidak akan ragu untuk mengirimmu kembali ke terapi listrik beberapa kali. Ternyata kalian yang mengatur ini. Tapi aku adalah adik kandung kalian. Kenapa? Kenapa? Kamu masih berani tanya kenapa? Adik, kamu sudah rugi lebih dari 3 juta. Jangan mencuri uang keluarga untuk bermain saham. Pergi sana. Harta keluarga Chu hanya akan diberikan kepada yang paling berbakat di bidang keuangan. Kamu melarangku bermain saham hanya karena ingin menikmati harta keluarga Chu sendiri. Aku tidak. Ming Ming. Kakak. Tolonglah. Jangan mencuri uang keluarga untuk bermain saham lagi. Sudah rugi 3 juta. Ming Ming. 3 juta itu adalah kerugian Cuming. Yang melukainya juga dia sendiri. Aku beritahu kamu, Chu Heng. Kalau bukan karena orang tua yang membawamu kembali, kamu bahkan tidak punya hak untuk berlutut dan minta maaf kepada kami. Masih berteriak-teriak, etika keluarga Chu sudah kamu rusak. Memukul adik kandungmu tanpa alasan yang jelas. Inikah etika keluarga Chu? Adik, kalau kamu bisa seperti Ming Ming, diterima oleh grup Yingtian, kami tidak akan repot-repot memberi nasihat di sini, benar kan? Kayak tanah liat yang tidak bisa dibentuk, cepatlah naik mobil dan pulang. Kalau kamu mati kelaparan di luar, kami juga tidak akan peduli. Pulang? Rumah mana lagi yang aku punya? Adik kedua, kamu gila? Sekarang juga berlutut, dan minta maaf kepada kakak kedua. Minta maaf apa? Kamu ini gadis menopause.
Chu Heng, kamu sangat mengecewakanku. Siapa yang membuatku punya gangguan jiwa? Ah, Chu Heng, kamu. dari kecil sampai besar. Siapa di keluarga Chu yang tidak pernah kecewa padaku? Kamu. Dan kamu. Prasangka kalian padaku lebih tinggi dari langit, lebih dalam dari laut. Baiklah, maka aku akan membuat kalian kecewa sampai akhir. Chu Heng, jalannya kamu yang pilih. Kalau kamu tidak bisa bertahan hidup di Jinghai, jangan salahkan kami para kakakmu yang tidak melindungimu. Ayo kita pergi. Jangan sampai terlambat untuk upacara kelulusan Mingming. Ayo. Adik kedua, apa yang kamu lakukan? Beri jawab pelajaran. Keluarga Chu. Aku akan membantu kalian menjadikan pasar saham sebagai nomor 1 di Jinghai. Anggap saja, aku sudah membalas budi kalian. Mulai dari sekarang, aku dan keluarga Chu putus. 2. Hubungan. Segera kumpulkan dokter terbaik di seluruh Jinghai. Kalau Chu Heng tidak bangun, kalian semua akan ikut mati bersamanya. Ya, ya. Chu Heng, kamu akhirnya bangun, kata dokter. Kamu kekurangan gizi dalam waktu lama dan menderita berbagai penyakit. Kalau bukan karena aku yang segera membawamu ke sini, nyawamu sudah tidak ada. Nyawaku ini diselamatkan oleh Shen Nian. Di dunia ini, hanya teman sekelasku yang akan menangis untukku. Ayah, ibu, kakak, hari ini adalah ulang tahunku dan adikku. Apakah kalian lupa datang menjengukku? Kamu masih berani bertanya, hah? Kamu hanya ingin mencuri perhatian Mingming, ah. Kamu bahkan menyontek saat ujian. Aku beritahu kamu, keluarga Chu tidak akan merayakan ulang tahun untuk anak durhaka yang moralnya rusak seperti kamu. Tapi yang menyontek, Mingming adalah adikku. Raja saham. Dalam simulasi perdagangan ini, kamu yang ingin menolak, bukankah? Harus dirayakan. Ini adalah persiapan untukku. Konglomerat Yingtian setelah mengakuisisi sekuritas Jinghai, nilai pasarnya melonjak ratusan miliar. Diketahui keputusan ini didasarkan pada prediksi akurat seorang mahasiswa terhadap pasar sekuritas. Ngomong-ngomong Chu Heng, kemampuanmu dalam perdagangan tidak hanya diakui oleh konglomerat Yingtian. Ramalan sahammu menggemparkan dunia keuangan. Ayahku berpesan berkali-kali, harus mengundangmu bergabung dengan Yingtian Group. Besok jam 10 pagi, dia akan kirim orang untuk serahkan surat penerimaan di wisuda Haida. Aku belajar keuangan dan saham mati-matian untuk lepas dari kegilaan keluarga Chu. Nasibku harus di tanganku sendiri. Mingming. Kakak, kenapa kakak tidak datang ke wisuda? Iya, mana Heng? Kami baik-baik jemput dia. Malah marah-marah bilang, mau putus hubungan. Lucu banget. Tenang. Anjing terlantar itu pasti sedang merenung. Cara kembali mengemis pada kekuasaan kita. Diam. Jaga mulutmu, ibu. Ha! Selamat ya keluarga Chuming. 3 putri cantik pintar, putra ahli saham. Hidup sempurna. Chuming Masak Yingtian Group, Grup Chu. Akan kuasai pasar saham. Terlalu memuji, paman. Yingtian cuma awal. Targetku adalah merembak Wall Street. Silakan. Kandidat wawancara ini, semua elit keuangan. Chuming mahasiswa bisa menonjol. Jia Dev. Denggarja. Bisa berteman dengan jenius finansial macam dia. Aku rela melakukan apapun. Loh. Lihat. Si pengemis datang.
Aduh, lukaku sakit. Parenti, lihat kondisi adikmu. Permintaan maafmu. Tak apa ya. Cinta kalian sudah cukup. Antaku. Tusukan kakak anggap saja. Ming Ming, kau terlalu baik. Orang macam dia harus dikunci selamanya. Damn, kalian semua darah dagingku. Keluarga kacau begini, memalukan. Ming Ming baik-baik saja? Baik. Heng, akhirnya sadar. Datang ucapkan selamat? Aku bukan untuk kalian. Ibu tahu Heng merasa tidak adil, tapi... Sekarang kamu minta maaf dulu sama adik, lagi pula. Ming Ming sejak usia 18 tahun. Sudah mulai menghasilkan uang untuk grup, sementara kamu malah menghambur-hamburkan uang. 3 juta. APA? Maksudku, 3 juta itu adalah kesalahannya sendiri. Naik. Naik, naik, dan naik lagi. Berdasarkan saham yang dipilih Chu Heng, kita full marine. Kita perkirakan secara konservatif, bisa untung 5 miliar. 3 bulan berturut-turut untung terus, Chu Heng ini. Benar-benar dewa saham, dewa saham. Teman sekelasku ini, penguasaannya terhadap saham benar-benar tak tertanding. Bilang ke ayah, naikkan gajinya 10 kali lipat. Aku harus membawa orang hebat ini ke Yingtian Group. Kamu bohong, Ming Ming Law. Yang membantu saham keluarga Chu bangkit ke puncak, ini. Kerugian ini tidak ada hubungannya dengannya. Chu Heng, rugi dalam saham itu tidak memalukan. Tapi kalau kamu rugi dan tidak mau mengaku, itu tanda ketidakmampuan. Setiap kerugian keluarga Chu berasal dari akun yang sama. Tidak ada hubungannya dengan perangkat saham, selain kamu. Mungkinkah itu Ming Ming? Kamu pikir ibu mudah ditipu? Aku pikir kalian tidak hanya mudah ditipu, tapi juga bodoh. Setiap orang di keluarga Chu. Setiap orang punya komputer. Tapi aku bahkan tidak punya hak untuk menyentuh komputer. Aku bahkan tidak punya hak untuk membuat kalian rugi. Ming Ming, lihat. Kakak sudah siapkan komputer Apple terbaru, layar terbesar untukmu. Agar kamu bisa belajar pengetahuan keuangan dengan lebih baik. Saham keluarga Chu ke depan akan bergantung padamu. Kakak baik sekali, terima kasih. Keluarga Chu ini, awalnya dari saham, jadi semua orang harus menguasai pengetahuan saham, aku sudah siapkan. Sebuah komputer top untuk setiap orang, semua dapat bagian, ambil. Ini untuk adik kedua, adik ketiga. Kakak ketiga. Ibu juga dapat, wah, ayah juga dapat. Aduh. Keluarga Chu ini besar. Cuma satu komputer, kamu ngomong apa sih? Ayah, ibu, adik ketiga, kalian belikan Chu Heng komputer ya? Aku sibuk sekali, sibuk main saham. Bukannya ibumu yang beli? Aku sibuk setiap hari mengurus kebutuhan Ming Ming. Aku mana ada waktu urus hal-hal remeh-temehmu. Aku lihat bahkan ada pembantu dan pengurus rumah. Kukira kalian sudah menyiapkan semuanya untuknya. Ini uang di akun Ming Ming. Kamu yang rugikan, aku ini. Ming Ming rugi 3 juta. Anggap saja itu biaya belajar. Bukan berarti keluarga Chu tidak sanggup menanggungnya. Kalau aku rugi, itu berarti boros. Kalau dia rugi, itu biaya belajar. Cuma komputer, harganya cuma beberapa ribu. Kamu tidak bisa beli sendiri? Hei, bukankah aku memberimu 100.000 setiap bulan? Untuk dana cadangan saham? Dana cadangan. Aku tidak pernah menghabiskan uang keluarga Chu sedikit pun. Kuartal lalu, grup keuangan Yingtian kami menguasai 3% pasar, batalkan rapat lintas negara. Aku harus pergi ke Universitas Haicheng untuk menghadiri upacara kelulusan. Akan menjemput teman Chu Heng secara pribadi. Rapat kamar dagang lintas negara terkait kerja sama miliaran, ketua dewan malah membatalkannya demi seorang mahasiswa. Lihat, kuartal lalu. Hanya dia yang untung dari saham. Melebihi total semua trader di grup kami. Seorang dewa saham yang langka seperti ini. Bahkan jika harus merusak kedua kakiku, aku akan memintanya kembali ke grup. Aku tidak pernah menghabiskan uang keluarga Chu sedikit pun. Bahkan saat pergi ke warnet. Untuk belajar trading. Semua itu dari uang yang kukumpulkan sedikit demi sedikit. Sedikit demi sedikit kukumpulkan. Cukup, dana cadangan ratusan ribu itu. Terikat di kartu utama saya, setiap bulan saya menerima. Pesan pemotongan otomatis, 4 tahun, 4.800.000, uang ini. Semua kamu yang habiskan, kan? Aku tidak. Masih ngeles? Baik, aku akan minta asisten membawa informasi tagihan. Biarkan semua orang melihat wajah asli si pembohong ini. Chu Heng, semua informasi tagihan ada di sini. Sekarang,
Aku akan bacakan satu persatu. APA? Di sini. Kenapa tidak ada informasi Ban Chu Heng? Ada apa ini? Gue kan suruh lo pasang akun Chu Heng ke kartu gue. Mana uangnya? Nona kedua, Nyonya bilang, Tuan Muda Chu Heng, sampai ijo merah naik turun aja nggak bisa bedain. Suruh gue kirim duit ke Tuan Muda Cuming. Apa-apaan ini? Wah, orang miskin tiba-tiba kaya. Ya wajar aja kalau jadi sombong dan foya-foya. Aduh Heng, main saham itu butuh bakat. Mama Beijing, ini untuk kebaikanmu. Kasih gue uang. Takutnya gue jadi manja. Kasih dia uang, itu udah biasa. Lo bahkan ngasih uang jajan gue ke dia. Biar gue kelaparan. Ini maksud baik lo? Itu, Ming Ming dari kecil kan. Manja dan berharga, dia tiap hari juga harus mikir. Ngurusin trading buat keluarga Chu. Lo dari kecil udah biasa susah. Ya kuatlah dihadapin. Keluarga ini keterlaluan banget. Sanggu double standard. Anak angkat diutamain, anak kandung disia-siain. Baru kali ini lihat. Beneran. Jadi, Chu selama bertahun-tahun nggak dapet sepeser pun. Dan keluarga Chu juga belum pernah kasih dia sepeser pun. Terus, dia bertahan pakai kekuatan apa? Nona besar, depan ada kecelakaan, kita nggak bisa lewat. Suruh kepala sekolah. Sama, siapin pesawat papaku. Terburu-buru ke Haida. Panggiler One, lo nggak dapet uang sepeser pun. Kan lo harusnya bilang ke kita. Lo begini, bukannya bikin keluarga Chu jadi bahan omongan orang. Kalau gue bilang ke kalian, gue pasti jadi kayak yang kalian bilang. Sampah yang cuma mau minta uang. Lucu banget. Miminja, ini 10% saham grup Chu. Mama kasih buat lo sebagai hadiah. Makasih mah. Ming Ming, masih ada. Lihat nih. Ini 3 kakak berikan bareng-bareng buat lo. Mobil mewah top. Makasih kakak. MA. Itu, besok kan ada olahraga sekolah. Gue mau beli sepatu. Lo pikir uang jatuh dari langit? Lari sebentar aja harus beli sepatu baru? Bukan. Menurutku kamu memang Ming Ming. Kamu sendiri juga menginginkannya. Bisakah jangan selalu membanding-bandingkan? Aku tidak. Kalau ada waktu, lebih baik kamu belajar tentang saham. Jangan selalu berpikir untuk mengandalkan keluarga Chu. Ming Ming, cepatlah berdoa. Cepat berdoa, berdoa, berdoa. Sudah selesai. Selamat ulang tahun. Ini. Kakak sengaja menyebutkan hal ini, membuat semua orang merasa. Keluarga Chu berhutang padanya, membuat keluarga merasa bersalah, niat balas dendam ini. Terlalu berlebihan. Ya, kebetulan saja, ternyata aku tidak memberimu uang itu benar. Keluarga Chu sejak kecil membuatmu sehat, ini adalah hal yang banyak orang impikan, tapi kamu tidak hanya tidak tahu berterima kasih, sekarang malah ingin balas dendam. Sejak aku masuk ke keluarga Chu, aku tidak pernah makan sampai kenyang. Aku tidak pernah memakai baju yang bagus. Bahkan ketika aku terkena radang usus buntu akut. Di rumah sakit, aku hampir mati. Aku sendiri yang menandatangani persetujuan operasi. Aku tidak membuang keluarga. Sudah merupakan anugerah besar. Cukup, Chu Heng, keluarga Chu memiliki dokter pribadi yang siap 24 jam. Jangan semakin berlebihan dengan kebohonganmu. Aku akan memanggil dokter pribadi sekarang untuk membongkar kebenaranmu. Dokter, aku tanya kamu. Chu Heng terkena radang usus buntu. Apakah kamu tahu? Nona kedua, waktu itu kakak laki-laki sakit tengah malam. Usus buntunya sudah bernanah dan pecah, tapi waktu itu adik laki-laki bilang dia sedang tidak mood. Nyonya meminta kami untuk merawat adik laki-laki dulu. Kamu punya tangan dan kaki, tidak bisakah kamu pergi ke rumah sakit sendiri? Nyonya bilang takut mengganggu adik laki-laki yang sedang bermain saham. Menyita semua ponsel dan untuk menghukum kakak laki-laki yang berpura-pura sakit. Dan mengurungnya selama 3 hari 3 malam. APA? Berarti Chu Heng sendiri bertahan selama 72 jam. Merangkak ke rumah sakit sendiri. Berarti Chu Heng sendiri bertahan selama 72 jam. Merangkak ke rumah sakit sendiri. Lalu apa? Bukankah di rumah ada gudang bahan obat langka? Ambil saja 2 jenis. Dia bisa langsung sembuh. Bahan obat langka. Aku bahkan belum pernah melihatnya. Apalagi memakannya. Cuming pernah pamer di media sosial. Katanya anjingnya pilih-pilih makanan. Sering kasih campuran cordyceps di makanan anjing. Apa bisa disamakan? Anjing itu dipelihara Ming Ming sejak kecil. Itu juga anggota keluarga kami. Rupanya di keluarga Chu.
Aku tidak lebih baik dari anjing. Kalau kau setengah pintar Ming Ming, kami tidak akan mengabaikanmu. Kau tidak sepintar Ming Ming. Aku sengaja menempatkanmu di grup Chu untuk belajar. Tapi kau selalu bersikap seperti pangeran besar. Tidak pernah magang sekalipun. Maksudmu tukang bersih-bersih toilet? APA? Tukang bersih-bersih. Bukannya aku menyuruhmu menempatkan Chu Heng di posisi magang keuangan? Aku takut dia satu posisi dengan Ming Ming. Dia akan bully Ming Ming, jadi aku. Lihat ada lowongan cleaning service. Aku. Kata adik benar. Dasar sampah yang tidak bisa pakai komputer. Taruh kau di posisi trading juga buang-buang sumber daya. Jadi kalian sengaja menyuruhku. Bersihkan 18 area kantor tiap hari. Cuma tidur 3 jam sehari. 100 cleaning service pun tidak akan cukup. Ini namanya pelecehan. Kapan ada waktu belajar trading? Berani sekali dia ngomong begitu. Kerjaan tidak selesai, tidak bisa lapor? Pura-pura jadi korban, jijik. Apa aku tidak pernah lapor? Ayah lihat. Kalau ada kesulitan selama magang, bilang saja ya. Ming Ming kita memang yang terbaik. Aku akan berusaha. Hebat, hebat. Semangat. Ayah, ibu. Aku ingin ganti kerja magang, tidak mau jadi cleaning service. Heng, harus tahan pahit jadi orang sukses. Bukan begitu, Bu. Kemampuan tradingku juga. Ming Ming, semangat. Ming Ming pasti bisa. Aku. Kamu hebat, semangat. Intinya, kemampuanmu tidak cukup. Bahkan pekerjaan dasar, seperti petugas kebersihan pun, tidak bisa kamu kerjakan dengan baik. Kamu masih ingin sukses besar? Kemampuanmu tidak cukup. Kepala sekolah datang. Hari ini, saya diundang oleh grup Ying Tian. APA. Chu Hang, kamu masih berani berharap? Sudah pasti milik Ming Ming kami. Kalau kamu memang mampu, buat apa mencuri uang? Kamu akan membiasakan kemampuanmu. Melukai Ming Ming. Tidak merasa dirimu lucu? Lucu. Kemampuan tradingku jauh di atas Cuming. Tidak terjangkau. Kamu ini orang tua buta. Kurang ajar. Oh. Tidak heran para kakak ini tidak menyukaimu. Chu Hang, aku beritahu kamu, Ming Ming, jenius finansial seperti ini. Bisa kamu bandingkan? Kemampuan kurang itu tidak memalukan. Yang memalukan adalah tahu kemampuan kurang tapi masih pura-pura hebat. Itu adalah tanda ketidakmampuan yang marah. Hati-hati dengan jenius yang kalian anggap berharga ini. Bahkan tidak bisa menyamai satu jariku. Tidak bisa dibandingkan. Kamu. Selamat datang para orang tua dan teman-teman. Di upacara wisuda kami di Universitas Hai. Di sekolah kami. Bahkan di seluruh perguruan tinggi negeri, hanya ada satu orang. Dan orang itu adalah Dewa Saham Keluarga Chu. Ming Ming. Chu Heng, kamu masih bisa pergi sekarang. Tunggu sebentar, kamu akan melihat Ming Ming naik ke panggung menerima ini. Aku khawatir kamu tidak akan tahan dengan perbedaan yang sangat besar ini. Heng, jangan macam-macam lagi. Ming Ming sekarang tutup mata pun bisa dapat uang. Bahkan kakak-kakakmu pun semuanya orang pintar. Kalau terus nekat begini, memalukan sekali. Malu-maluin. Jangan cepat-cepat sombong. Sekarang kita akan umumkan pemenang dari grup Ying Tian. Ini pertama kalinya sejak berdiri Universitas Hai Cheng. Ada orang yang pemahaman finansial dan analisis sahamnya. Menunjukkan bakat luar biasa, kemampuannya bahkan seprovinsi. Perusahaan nasional berebutan mau rekrut dia. Bahkan grup Ying Tian yang top 10 dunia. Ini kebanggaan seluruh kampus. Trader jenius ini berasal dari keluarga Chu. Ming Ming. Ming Ming kami bukan saja murid finansial terbaik Hai Cheng, tapi juga trader terhebat se-Indonesia. Benar-benar bikin keluarga Chu bangga. Wah, adik hebat banget ya. Sekarang Ming Ming jadi kebanggaan orang tua. Dan yang lebih penting, dia telah memberi kejutan untuk industri finansial. Si Chu Heng ini, kalau saja bisa seperti Ming Ming, setengah pun dari prestasinya,
Sudah syukur. Sudahlah, ini hari bahagia. Jangan bahas si imut itu. Ming Ming. Semangat! Semangat! Halo semua, saya Chuming. Sangat terhormat. Bisa diterima di grup Yingtian. Masuk grup Yingtian. Ini berkat didikan orang tua sejak kecil. Saya sangat berterima kasih. Tanpa mereka, tidak akan ada kesuksesan saya hari ini. Tunggu, tadi bilang nama siapa? Pak Rektor, ini anak saya. Namanya Chuming. Aneh. Menurut pemberitahuan saya. Bukan Chuming, tapi Chuheng. Apa? Masa sih? Chuheng itu anak yang saham dan futures aja. Nggak bisa bedain. Ngapain grup Yingtian mau dia? Kata Chuheng, dia hari ini mau ambil. Jangan-jangan kita salah tuduh dia? Chuheng dari kecil di desa. Sama sekali nggak pernah belajar finansial. Mungkin ada kesalahan data? Dia ini nilai-nilai finansialnya dari kecil. Tahun demi tahun selalu berada di posisi terbawah. Apakah Anda salah mengenali? Salah? Bagaimana bisa salah? Teman sekelas Chuheng selama 3 tahun berturut-turut mendapatkan beasiswa. Dan selama 3 tahun berturut-turut menjadi juara trader. Sangat layak, Chuheng memang luar biasa. Kemampuan tradingnya sangat kuat, tapi keluarganya masih meragukannya. Benar-benar buta. Ya, sialan, kalau si manis ini. Bagaimana orang-orang akan melihat saya, kepala sekolah? Kakak saya selama 3 bulan ini dikurung di rumah sakit jiwa. Sama sekali tidak punya waktu untuk wawancara. Kakak akan membuat seluruh keluarga Chu kami terlibat. Diam. Lihat baik-baik. Ini adalah dokumen rahasia dari grup Yingtian. Ada tanda tangan langsung dari CEO Shen. Apakah Anda meragukan Universitas Hai kami, atau meragukan CEO Shen? Anda sendiri yang tidak mampu, itu sudah cukup. Bahkan berani memfitnah kakak Anda, jika Anda terus bertingkah seperti ini. Saya akan mengeluarkan Anda dari sekolah. Berani? Ming Ming kami telah mengubah saham grup Chu dari peringkat terakhir di Jinghai menjadi nomor 1 dewa saham. Bagaimana mungkin ini si manis? Ya, salah nama tidak menakutkan, yang menakutkan adalah jika grup Yingtian marah, Universitas Hai mungkin akan hancur. Apakah benar-benar dia? Yang akan hancur adalah kalian. Sebenarnya ini dikirim untuk saya. Aheng, jangan terus-terusan salah. Chu Hang, marah-marah tidak ada gunanya. Ming Ming tidak hanya membantu saya dan kakak-kakak saya mendapatkan tempat di dunia keuangan, tetapi juga membuat keluarga Chu kami dalam semalam menjadi bintang baru di dunia trading. Tidak diragukan lagi, Ming Ming seharusnya yang paling cocok. Benar, saya atas nama grup Chu menjamin. Ini dikirim untuk Ming Ming. Dengan kemampuanmu, pantaskah kamu mendapatkannya? Dengan kemampuanmu? Astaga, putri grup Yingtian sendiri membawa hadiah besar. Untuk mengurus penerman kerja Chuming, suasana ini adalah peristiwa besar di lingkaran keuangan Jinghai yang jarang terjadi dalam 100 tahun. Chuming kali ini, masa depannya sangat cerah. Nona Shen, Anda sendiri yang datang menjemput Ming Ming untuk bekerja. Ini membuat keluarga Chu kami merasa sangat terhormat. Ming Ming. Semua ini adalah kesalahpahaman tadi. Kami sudah mengusirnya. Sekarang di atas panggung adalah Ming Ming kami. Kamu. Nona Shen, saya pasti akan bekerja lebih keras di masa depan. Tidak mengecewakan harapan grup Yingtian terhadap saya. Ming Ming, Dari awal sampai akhir semuanya milik Chuheng. Kamu berani merebut miliknya, cari mati. apa? Grup Yingtian. Ternyata orang yang direkrut adalah Chuheng. Nona Shen, apakah Anda salah?
Ming Ming, kami adalah jenius keuangan. 100 kali lebih baik daripada si imut ini. Dia saja bahkan tidak lolos seleksi resume tahap awal. Chu Heng adalah orang yang benar-benar ingin kami rekrut di grup Yingtian kami. Kalian benar-benar cari mati. Apa? Chu Ming bukan raja saham? Kenapa bahkan tidak lolos seleksi tahap awal grup Yingtian? Raja saham apa? Menurutku, prestasi saham sebelumnya. Semuanya meniru Chu Heng. Sebelumnya, saya dan kakak-kakak bisa melesat di dunia keuangan. Semuanya berdasarkan analisis saham dari Ming Ming yang diberikan Ming Ming. Ming Ming, sebenarnya apa yang terjadi? Tidak bisa, kalau begini terus, keluarga Chu pasti akan tahu. Chu Heng adalah jenius yang menghasilkan uang dari saham. Kalian semua dibohongi oleh Chu Heng. Chu Heng yang mengambil catatan trading saya. Memalsukan resume, baru bisa mendapatkan tawaran dari grup Yingtian. Kakak. Awalnya untuk membantumu mendapatkan pengakuan dari orang tua. Saya baru menyembunyikan. Masalahmu memalsukan resume. Tapi sekarang, kamu. Begitukah caramu membalas kebaikanku? Sekarang keluarga Chu karena kamu dicaci maki. Kamu puas? Pantasan si imut ini bisa mendapatkan. Ternyata mengambil data trading Chu Ming. Memalsukan resume, benar-benar tidak tahu malu. Si pemula trading ini, meskipun bisa masuk grup Yingtian, pasti akan dipecat, Nona Shen. Chu Heng ini buta saham. Kalau tidak, grup Yingtianmu tunggu saja bangkrut. Grup Yingtian kami, dengan adanya Chu Heng, sang jenius trading, hanya akan melesat. Apalagi, saya ingin merekrut siapa, tidak perlu kamu ikut campur. Kamu. Dulu aku demi keluarga, membantu keluarga Chu mencapai puncak pasar saham. Tapi keluarga Chu mengkhianatiku, maka apa yang kuberikan pada mereka? Akan kuambil kembali, Chu Ming. Berani kau di depan semua orang, adu denganku? Siapa yang bisa memenangkan 30 miliar dalam sehari? Aku susah payah. Baru bisa memanfaatkan catatan investasi Chu Heng untuk menipu kepercayaan ayah, ibu, dan kakak-kakakku. Jangan sampai aku bertanding dengannya, aku. Harus bertanding. Ming Ming, ini kesempatanmu untuk membuktikan diri pada semua orang, membawa pasar saham keluarga Chu ke puncak. Semua ini adalah hasil kerjamu. Benar. Ming Ming, ayah punya kartu dengan 2 juta di sini. Kelola dengan baik, biarkan si imut ini tahu apa itu perbedaan. Semenjak Ming Ming. Ayah, aku tidak mau, ambil ini, tidak perlu. Baik. Maka aku akan membuat 50 yuan ini menjadi 100.000 kali lipat. Biarkan kalian tahu. Siapa yang benar-benar tidak bisa diandalkan. Chu Heng ingin membuat 50 yuan menjadi 100.000 kali lipat. Dia gila uangnya? Si imut ini tidak punya kemampuan lain, kecuali kemampuan untuk membual. Membuat keluarga kita malu. Aheng, aku tahu kau ingin membuktikan diri, tapi kau tidak perlu menggunakan 50 yuan untuk menarik perhatian. Kau butuh uang, bilang saja padaku, aku akan memberimu. Jangan terus menipu. Jangan berpura-pura baik di sini. Aku bilang 50 yuan ini bisa menjadi 100.000 kali lipat. Maka pasti bisa. Bodoh, kau gila ya? Di seluruh dunia keuangan, tidak ada yang bisa mengubah 50 yuan menjadi 5 juta. Kau masih mau membuat keluarga kita malu, ya? Bahkan jika ada, orang itu hanya bisa Ming Ming. Kau si imut ini, jangan mempermalukan diri di sini. Aku punya modal 2 juta, ditambah catatan investasi Chu Heng. Juga ada di tanganku, aku tidak percaya. Tidak bisa mengalahkan 50 yuannya. Aku akan bertanding denganmu. Pertandingan dimulai. Menurut analisis catatan, grup Yunding adalah saham terbaik. Aku akan membeli semua, modal akan menjadi 100 kali lipat. Chu Heng, kau pasti kalah. Masa sih?
Teman sebangku Cuming beli saham Yunding Technology Fall Portal. Kamu mau pilih Yunding Technology juga nggak? Pasar saham berubah sangat cepat. Cuming mengambil buku catatan sahamku. Sudah tidak relevan dengan kondisi pasar keuangan saat ini. Menurut kabar terbaru, Afrika Selatan sedang membangun zona pariwisata. Pasti akan membeli truk semen dari negara kita dengan harga tinggi. Jadi, saham terbaik saat ini adalah Huajian Heavy Industry. Industri senja yang tidak mencolok ini. Pintar banget. Chu Heng ternyata menginvestasikan semua uang di akunnya. Ke Huajian Heavy Industry, dia bisa main saham gak sih? Perusahaan ini hampir bangkrut, jelas-jelas saham sampah. Sementara Cuming, aku dengan Yunding Technology. Segera akan IPO. Pasti akan melonjak, Chu Heng pasti kalah. Masih Ming Ming kita yang hebat. Tidak seperti si manis itu. Bahkan aturan dasar keuangan saja tidak paham. Mungkin modal 50.000 ini bakal habis semua. Kayaknya kakak sebelumnya di rumah sakit, jiwa kena terapi listrik, sampai otaknya rusak. Bodoh banget beli saham sampah buat buang uang. Nggak mungkin. Ini kan bull market yang sangat langka. Saham yang aku beli ini bisa naik terus 10 hari. Naik 10 hari? Kayaknya kamu bakal kalah 100 hari lebih mungkin. Kayak Yunding Technology yang diinvestasikan Ming Ming kita. Saham potensial ini naik 10 hari aku masih percaya. Tapi saham sampah yang kamu beli? Mimpi kali. Chu Heng, saham biasa naik 3 hari aja. Sudah termasuk saham kuat, apalagi 10 hari. Jangan-jangan kamu salah lihat, mending ganti saham aja deh. Chu Heng nggak mungkin salah lihat. Nona Shen. Saham sampah yang dipelai Chu Heng ini. Sudah lama nggak bagi dividen, sebentar lagi bangkrut. Naik 10 hari, turun aja nggak bisa kakak. Jangan ngotot deh, saham ini pasti turun. Gimana kalau aku bantu jual aja? Kalau berani sentuh lagi, aku patahin tanganmu. Ming Ming, Kakak, aku cuma mau bantu kakak. Kenapa kakak benci banget sama aku? dia cuma takut. Saham yang dibeli Ming Ming akan naik. Sengaja mendorongnya sampai mati. Chu Heng, kamu benar-benar kejam. Ah Heng, Mama nggak marah kalau kamu nggak punya kemampuan. Tapi, kamu tidak bisa kehilangan nurani sebagai manusia, kan? Si imut ini dari kecil sampai besar mana ada nurani. Aku lihat saja bagaimana kamu mati setelah saham ini jatuh. Ada APA, saham ini benar-benar naik. Aku pikir anak durhaka ini benar-benar menghasilkan uang. Sekarang terlihat seperti lelucon. Heng, Mama tahu kamu ingin membuktikan diri. Tapi kamu sama sekali tidak bisa bermain saham. Jangan menipu diri sendiri di sini. Chu Heng memang pemula, seperti yang diduga. Pemenang kali ini pasti Cuming. Katanya mau menghasilkan 5 juta, modal 50 yuan saja hampir habis. Sepertinya aku terlalu banyak berpikir sebelumnya menghasilkan uang untuk keluarga Chu. Yang mencapai peringkat pertama di pasar saham adalah Ming Ming, bukan Chu Heng. Kenapa buru-buru? Semakin besar ombaknya, semakin mahal ikannya. Halo, saya ingin meminjam 3 juta. Chu Heng, kamu gila? Kamu pinjam 3 juta untuk bermain saham, dengan apa kamu bayar? Jual ginjal? Aku lihat kamu sudah terlalu lama di sini. Otak mechanical air. Anak durhaka, kalau mau mati pergi jauh-jauh, jangan bawa keluarga Chu. Kamu sendiri yang pinjam 3 juta itu, kalau kamu habiskan. Kamu jual darah, ginjal, organ, jangan harap kami yang bayar. Uang kecil seperti ini, tidak sampai 10 menit. Aku bisa gandakan untukmu. Pinjam 3 juta untuk beli saham sampah. Chu Heng otaknya chemical air. Chu Heng, Huajian Heavy Industries jatuh hampir bangkrut. Hampir delisting, tinggal selangkah lagi. Nanti utang 3 juta ini akan membunuhmu. Lebih baik kamu cepat-cepat sadar. Modal 3 juta ini, akhirnya hanya bisa menghasilkan 3 miliar. Terlalu sedikit. Bull market baru saja dimulai. Berdasarkan tren ini, akan ada kenaikan lagi. Aku beli semua, tambah 100 kali leverage. Hasilkan 300 miliar, mudah sekali. Lihat si imut itu, tidak tahan lagi. Sekarang uangnya sudah dikeluarkan semua. Sekarang keluarkan buat apa? Utang 3 juta ini. Heng, kamu kerja seumur hidup juga tidak bisa bayar. Ini tidak benar. Chu Heng tidak hanya tidak mengeluarkan uang, tapi juga mengejar 100 kali leverage. Chu Heng gila, ini ditambah leverage. Kalau jatuh, modalnya habis untuk saham sampah. Pertaruhkan semua harta, dia sedang bermain nyawa. Bahkan jika kamu menambahkan leverage 1 juta. Hal yang menanya hampir nol. Kamu benar-benar amatir. Sama sekali tidak mengerti saham. Tidak, langkah Chu Heng ini tidak sederhana. Saham ini, secara permukaan sudah jatuh ke titik terendah. Sebenarnya, arah pasar sudah mulai berubah diam-diam. Sepertinya ada dana yang mengalir secara diam-diam. Chu Heng ini sedang bertaruh untuk rebound. Cepat lihat, merah, merah.
Nona Shen, apakah matamu kabur? Ini jelas hijau, ini rugi. Besar-besaran, aku pikir si imut ini benar-benar bisa membalikkan keadaan. Menurutku ini disebut kehilangan modal. Saham ini sudah jatuh terus meski pakai leverage, sudah tidak berguna. Maaf Chu Heng, aku salah lihat. Kamu tidak salah lihat, saham ini akan segera merah. Chu Heng, Aku pikir kamu sudah gila main saham, merah hijau saja tidak bisa bedakan. Ini jelas tren turun terus, masih mau bikin merah. Mimpi saja, Heng, bukan mama tidak percaya padamu. Sebelumnya juara 1 ujian keuangan. Itu semua kamu contek dari Ming Ming. Jangan terus bersikap keras kepala. Sekarang kamu mengaku kalah pada Ming Ming, belum terlambat. kalau kalian tidak percaya, berani tidak bertaruh denganku? Pakai semua harta keluarga Chu untuk bertanding denganku. Hari keluarga Chu Senua hasil kerja Ming Ming. Apa yang tidak berani, Ming Ming? Papa sudah menggadaikan semua harta keluarga. Transfer ke akunmu, keluarga Chu mengandalkan si jenius ini. Apa semua aset Papa? Ini terlalu banyak. Ming Ming tidak apa-apa, kamu tidak perlu merasa tertekan. Keluarga kami semua percaya padamu. Bisa bantu keluarga Chu untung 30 miliar, benar. Ming Ming semangat. Sekelompok imut, sepertinya uang yang aku hasilkan untuk keluarga Chu sebelumnya akan habis karena ulah kalian sendiri. Jangan ngomong sembarangan, arah penelitian Yunding Technology adalah mobil listrik, prospeknya sangat cerah. Seperti mobil semenmu yang jelek itu, susah dijual. Hang, mama tahu kamu tidak rela kalah pada Ming Ming. Tapi Huajian Heavy Industries sudah bangkrut. Mobil semennya itu hanya besi rongsokan yang tidak laku. Kamu tidak boleh karena iri pada Ming Ming, lalu mengutuk keluarga Chu, tidak mau melihat keluarga Chu sukses. Chu Hang, kamu tertawa apa? Aku beritahu kamu. Tangga sebentar, Energy Tang akan datang. Kalau kamu mau hidup, cepatlah lari. Sayang sekali. Hari ini yang berutang bukan aku. Berita terbaru. Alias akan menghabiskan uang untuk makan Elisa, membeli truk semen dari Huajian Heavy Industries. Ini bagaimana? Ini bagaimana? Kenapa tiba-tiba naik ini? Afrika Selatan membeli banyak truk semen dengan harga tinggi. Truk semen Huajian Heavy Industries semuanya naik 2 kali lipat. Dengan tren ini, pasti bisa untung 30 miliar. Ini cuma untung 1 juta saja. Bahkan tidak cukup untuk bayar bunga, kakak. Kamu pasti kalah. Benar, kamu bahkan tidak punya sisa dari Ming Ming. Buat apa pura-pura di sini? Ini, Chu Heng, saham ini benar-benar naik sampai 5 juta. Sekarang, apalagi yang bisa kamu katakan? naik turun saham itu normal. Fluktuasi kecil ini apa? Kalau bisa, untuk 1 miliar. Benar, saham jelek seperti ini bisa naik. Saham Ming Ming pasti naik 10 kali lipat. Chu Heng, cepatlah mengaku kalah. Bagaimana mungkin dalam waktu singkat naik sampai 1 miliar? Benar-benar membuat orang terkesan. Sekarang masih terlalu dini untuk menyimpulkan, dia cuma kucing buta yang kebetulan dapat tikus mati, nanti pasti jatuh lagi, kakak. Kamu cuma beruntung 2 kali saja, menurut penilaianku. Nanti pasti jatuh. Benar, penilaian Ming Ming sebelumnya. Tidak pernah salah, dia pasti bisa membantu keluarga Chu. Membalikkan keadaan, naik ke headline finansial. Kakak, nanti pasar saham tutup. Kamu pasti rugi, sekarang berlutut dan minta maaf. Mungkin ayah, ibu, dan kakak-kakakmu masih bisa berbaik hati. Membantu melunasi utangmu. Tidak perlu. Aku sudah bilang, saham ini bisa untung 30 miliar, pasti bisa. Ini. Huajian Heavy Industries ini, bukannya hampir bangkrut? Kenapa tiba-tiba naik sampai 30 miliar? Truk semen jelek ini, bagaimana mungkin bernilai 30 miliar? Tidak mungkin, palsu, semuanya palsu. Chu Heng, luar biasa kamu bisa bikin. Saham sampah yang mau delisting ini hidup lagi. Ini keajaiban di dunia finansial. Gimana caranya? Pasti ada yang membeli semua truk semen Huajian Heavy Industry. Setelah Huajian IPO, harganya otomatis naik. Ini nggak mungkin. Ngapain ada orang bodoh beli? Truk semen mahal? Sistem pasti error. Cepet lihat, kata Chu Heng bener tuh. Afrika Selatan lagi bangun zona wisata. Impor banyak truk semen dari Dacia. Dari UBW bilang, Chu Heng bisa prediksi pasar tepat banget. Dia benar-benar dewa saham. Sentai ayah. GW beli Yunding Tech sesuai catatan. Saham ini pasti cuan. Nanti lihat hasilnya. Untung atau rugi belum tentu. Bahkan Chu Heng si imut aja bisa cuan 30 M. Dari saham sampah. Apalagi saham Ming Ming. Pasti 10.000 kali lebih gede. Nanti kalau data semua cloud. Lihat ayah. Siapa yang menang kalah? Ming Ming dulu bantu keluarga Chu. Naikin saham ke peringkat 1. Hari ini pasti bisa.
Bikin sejarah lagi. Kita pakai leverage 100x. Nekat banget. Saham yang dibeli Cuming ini. Nggak cuma nggak naik, tapi bakal jatuh bebas. Kata Chu Heng bener tuh. Saham Cuming anjlok ke 3M. Beneran kayak kata Chu Heng. Saham Cuming cuma 3M sekarang. Sok jago bilang dewa saham. Kayaknya dulu. Nyontek hasil Chu Heng doang. Naik turun saham itu wajar. Nggak tahan resiko ngapain main saham. Saham sampah Chu Heng aja dibanggain. Keluarga Chu kaya raya, turun dikit gak apa-apa. Turun lagi. Jangan-jangan bangkrut nih. Ming Ming, katanya jago saham? Genie amat? Ayah tenang aja, ini cuma taktik bandarku si pasar. Habisin investor kecil. Nanti harganya naik gila-gilaan. Gue tahu sekarang turun. Cuma buat kasih kesempatan terakhir. Buat kalian naik kereta. Sebentar lagi. Langsung ngegas ke batas atas. Biar para investor kecil itu ngejar-ngejar tapi nggak bakal nyampe. Cuming, kalau lo jatuh lagi, nggak ada lagi yang bisa jatuh. Lo pada ngerti apa sih, saham yang beneran kuat? Biasanya langsung bikin heboh, kalian berdua nggak ngerti apa-apa. Emang iya? Kalau gitu, kita lihat aja nanti. Chu Heng, main saham itu butuh bakat. Saham Ming Ming sebentar lagi naik. Keluarga Chu kita bakal langsung melesat. Kamu berlutut mau nyari untung dari kita, udah nggak ada gunanya. Udah, lagi pula Aheng kan juga keluarga Chu. Asal dia mau berlutut 7 hari 7 malam, kita kasih dia. Untung dikit deh. Naik, cepet naik. Naik. Peringatan, saham Cloud Pictet turun lebih dari 80% dalam 1 hari. Sudah dihentikan paksa. Ini nggak mungkin. Cepat, lo buruan jual, berhentiin. Sepeten. Ayah. Kenapa nggak bisa dijual? Jangan ngotot, kalian pakai leverage 100 kali. Kecuali saham ini berhenti sendiri, kalau nggak, kalian bisa kehilangan modal juga. Ayah. Pak Chu, gimana nih? Jangan bikin takut. Ming Ming, kan kamu dewa saham, kamu pasti ada cara. Kamu pasti bisa bikin ini berhenti, kan? Mobilku, pesawatku, aku nggak mau jadi orang miskin. Aku nggak mau hidup susah, cepet bikin ini naik lagi. Cuming, kalau jatuh lagi, kita bisa rugi 3 miliar, keluarga kita semua bisa bunuh diri, aku nggak mau mati. Ming Ming, cepetan ngomong dong. Berhenti. Keluarga Chu ini buta, nggak percaya sama dewa saham yang beneran. Malah ngangkat orang bodoh, pantas aja rugi sampai nggak ada celana. Bener-bener nggak bisa diselamatin. Hancur. Benair Hanker. Ini sebenarnya apa sih? Kan kamu bilang saham ini pasti untung? Aku beli ini berdasarkan info dari orang itu. Aku nggak tahu bakal kayak gini. Kamu nggak baca berita ya? Mobil energi Cloud Pictet baterainya meledak. Banyak korban jiwa, ini cuma mau narik lebih banyak korban. Berita mendadak, baterai mobil energi Cloud Pictet meledak. Banyak konsumen terluka. Saham anjlok. Kamu bodoh, kerja keras generasi keluarga Chu. Hancur semua karena kamu. Aku akan memukulmu. Kakak, aku sangat sakit. Tolong aku. Kamu menghancurkan kerajaan bisnisku, membuatku dari ratu bisnis. Menjadi orang miskin, menurutmu apakah kamu pantas dipukul? Kamu harus mengganti mobil mewah dan rumah megahku. Kakak kedua. Cuming, kamu membuatku terlilit hutang puluhan miliar. Hidupku hancur karena kamu. Salah sendiri, aku bilang, kalau tidak punya kemampuan. Jangan ambil pekerjaan sulit, anak pemboros seperti ini. Harusnya dibuang ke laut untuk dimakan ikan. Habiskan uang dan musuhi Ingtian Group. Cuming pasti mati. Paman, tolong aku. Dialah yang melakukan ini. Dia memang tahu ada masalah dengan Yanding Tech. Tapi dia sengaja menjebakku, menghancurkan keluarga Chu. Bankrupt total. Pak Shen, upacara wisuda hampir dimulai. Kalau kita pergi sekarang sudah terlambat. Suruh Li Tianqua, kirim pesanan triliunan untuk meminta maaf kepada keluarga Chu lebih awal. Selain itu, bunyikan alarm, kita harus sampai di Haida dalam 3 menit. Aku akan menyambut Raja Saham, ya. Kakak, aku tahu, kamu iri karena aku lebih baik darimu. Tapi bagaimana bisa kamu tidak memilih cara? Menyebarkan kabar palsu untuk menjebakku, menghancurkan keluarga Chu. Kita adalah satu keluarga, kakak. Kamu bilang aku yang melakukan ini. Tunjukkan buktinya.
Ya Ming Ming. Semua saham itu kamu yang beli, kan? Bagaimana mungkin Chu Heng bisa melakukan ini? Bicara, Ternyata keluarga Chu. Tidak semuanya bodoh. Ayah, ibu, kakak, percayalah padaku, pasti kakak yang menjebakku. Dia ingin memainkan peran pahlawan yang menyelamatkan gadis cantik. Membuat keluarga Chu terpuruk, dia muncul untuk menyelamatkan kita. Membuat kita bersyukur padanya, menghargainya. Ah Heng. Ibu percaya kamu tidak sengaja menghancurkan keluarga Chu. Cepat minta maaf, kembalikan 30 miliar itu ke keluarga Chu. Kita semua akan memaafkanmu. Mimpi, uang ini lebih baik kuberi ke anjing daripada kuberikan kepada kalian. Kamu si imut pengkhianat. Cepat keluarkan uang keluarga Chu, atau aku laporkan polisi. Kau jebak keluarga Chu, cukup buatmu ditahan seumur hidup. Aku mohon laporkan polisi, aku mohon buat aku ditahan seumur hidup. Aku. Wajar, Chu Heng di depan semua orang. Main saham terang-terangan, mustahil ada pelanggaran. Keluarga Chu cuma mau memeras. Mau ambil 30 miliar Chu Heng, miskin amat sih. Tanpa bukti, berani fitnah grup finansial Yingtian kami. Trader terbaik, cari mati. Kalian mau apa? Berhenti. Paman, Li Tianquo, tak disangka ahli top pemenang analis saham terbaik Daxia 3 tahun berturut. Curat Darang. Katanya Li Tianquo adalah wakil kepala grup finansial Yingtian. Paling sayang keponakan Cuming. Datang pasti buat dukung dia, Paman. Kau akhirnya datang. Kakak gunakan informasi orang dalam, untung 30 miliar. Hancurkan keluarga Chu. Sekarang bukti jelas. Dia tidak hanya tidak mengaku, tapi juga mau bunuh keluarga kami. Iya Tianquo, kau harus buat keluarga Chu. Tegakkan keadilan, bersihkan anggota. Hari ini, aku atas perintah Xiao Shen. Bawa pesanan triliunan grup Yingtian untuk keluarga Chu. Berani pukul tamu penting Xiao Shen. Berani sekali kau. Pesanan triliunan, aduh Ming Ming. Kau benar-benar penyelamat keluarga Chu. Tetap Ming Ming kami yang paling hebat. Tidak seperti si imut, pakai cara curang. Bikin keluarga Chu bangkrut. Kalian benar-benar bisa putar balik fakta. Ming, kalian yang fitnah aku kan? Omong kosong. Jelas kau yang langgar aturan. Saat saham Ming Ming kami jatuh, injak keluarga Chu antak-antang. Aku, di bidang analis saham. Berkecimpung puluhan tahun. Teknik trading apa yang belum aku lihat, kau. Bisa prediksi jual beli saham dengan begitu tepat. Ini jelas pakai algoritma buat pasar ilegal. Chu Heng, kau pikir bisa bohong? Orang awam, kau bisa bohong aku? Bahkan ahli saham sendiri bilang, Chu Heng melanggar aturan. Itu pasti benar, bahkan keluarga sendiri pun dia tipu. Orang seperti itu pantas mati dan masuk neraka. Direktur Zhen dari grup Yingtian akan segera tiba di sini. Jangan biarkan si imut ini merusak acara bahagia keluarga Chu. Hei, siapa saja? Tangkap penipu keuangan ini. Tangkap dia sekarang. Dia adalah talenta yang dihargai mahal oleh grup Yingtian. Jika kalian berani menyentuhnya, berarti kalian melawan seluruh grup Yingtian. Silakan. Cepat ikut aku untuk menyambut Raja Saham. Jika kalian berani menyentuhnya, berarti kalian melawan seluruh grup Yingtian. Nona Shan, aku tahu kamu adalah teman sekelas kakakku. Tapi bagaimana bisa kamu bertindak emosional dan menyalahgunakan kekuasaan? Membiarkan kakakku, yang sama sekali tidak mengerti keuangan, menggantikan posisiku? Benar-benar belas kasihan wanita, tidak heran Direktur Shen menyuruhku untuk mengirim pesanan miliaran ini dan meminta maaf kepada keluarga Chu. Ternyata dia sudah tahu kamu akan berbuat curang di belakang. Jerican Lisik. Chu Heng, aku sudah bilang, bagaimana mungkin kamu bisa mendapatkan itu? Ternyata kamu mengandalkan wanita untuk naik ke atas. Sungguh tidak tahu malu. Chu Heng, walaupun kamu didukung oleh Nona Shen, tapi talenta yang dihargai Direktur Shen adalah Ming Ming. Kamu hanya badut yang melompat-lompat. Kamu tidak melihat dirimu sendiri seperti apa. Aheng, jangan terus membangkang. Keluarkan uang yang kamu curi, dan juga, berlututlah dan minta maaf kepada Ming Ming. Ibu akan membantumu memohon ampun. Aku tidak melakukan itu. Aku tidak akan mengaku. Aku. Kamu benar-benar tidak bisa berubah, ya. Masih melakukan perdagangan orang dalam 30 miliar, kamu benar-benar tidak bisa dimaafkan. Hari ini, aku akan membantu grup Yingtian menghilangkan ancamanmu. Berani sekali? Berani melawan perintahku? Nona Shan, aku menghormatimu karena kamu adalah putri keluarga Shen. Tapi jangan lupa,
Direktur Shen adalah orang yang tegas dalam urusan pribadi dan publik. Dia tidak akan membiarkan penipu seperti ini. Tetap berada di grup. Aku sedang membersihkan kekacauanmu. Jangan sampai kamu tidak tahu terima kasih. Bagaimana jika aku tidak mau? Kalau begitu, jangan salahkan aku jika aku tidak ramah padamu. Ayo, tangkap mereka berdua. Chu Heng, kamu sudah tamat. Ada apa? Sangat saja, mengganggu seorang wanita. Apa gunanya? Chu Heng, apa yang kamu pertahankan di sini? Tanpa dukungan Nona Shen. Kamu tidak ada artinya. Jika kamu berani menyentuhku hari ini, seluruh keluarga Chu mungkin akan dihancurkan. Aku sangat takut. Kamu sudah di ujung tanduk, masih berani bicara keras. Bos Shen akan segera mengirimkan pesanan triliunan kepada kita. Kita juga punya Ming Ming, seorang jenius trader yang akan membuat keluarga Chu melesat. Dan kamu, tunggu saja di penjara. Apakah kamu yakin pesanan triliunan ini benar-benar untuk Chu Ming? Benar. Ini adalah perintah langsung dari Tuan Shen kepada Tian Kuo. Dia memberkannya kepada dua saham keluarga Chu di seluruh dunia ini. Hanya Ming Ming yang layak menyandang gelar Dewa Saham. Benar, bukan untuk Ming Ming. Apakah mungkin untuk kamu, si penipu kecil yang lucu? Sungguh konyol. Bermain sandiwara, aku ingin lihat bagaimana kamu akan menghadapinya ketika Bos Shen datang. Nona Shen, aku tahu. Kamu telah diberikan oleh Chu Heng. Chu Heng hanyalah sirang yang lugu. Asalkan kamu berdiri di pihakku. Aku jamin, aku akan membantu kamu membuat Yingtian Group berjalan lancar. Ming Ming, Kamu anak durhaka, berani memukul Ming Ming. Lihat, aku akan memukulmu sampai mati. Satu pukulan ini, mungkin 10 nyawamu tidak cukup untuk membayarnya. Dengan nyawamu yang tidak berharga ini, Ming Ming adalah dewa saham yang dikerjakan oleh Bos Shen dari Yingtian Group. Dengan kemampuannya sendiri, dia bisa menghancurkan Yingtian Group. Nona Shen, aku juga menasihatimu, setelah kita skin hubungan dengan asal luku ini. Kalau tidak, kamu juga tidak akan bisa lepas dari masalah. Benarkah? Menurutku, orang yang harus diurus adalah kamu. Bicara sombong. Aku akan segera menjadi trader andalan Yingtian Group. Dan kamu hanya bisa tinggal di penjara, membusuk dan hancur. Chu Heng, mati saja kamu. Aku ingin lihat siapa yang berani berbuat onar di wilayah Yingtian Group. Pak Shen marah besar pada Ming Ming. Mang Kingka. Tidak mungkin, aku tahu pasti Pak Shen tidak mengenal Ming Ming. Tunggu Pak Shen sadar, pasti akan memberikan Ming Ming permintaan maaf secara pribadi. Ya. Chu Heng, kamu sudah di ujung tanduk. Pak Shen, ini dia si imut ini. Dia berulang kali mengaku sebagai kita, dan juga menggunakan nama grup secara palsu. Melakukan transaksi gelap sebesar 30 miliar. Sudah kuberi dia pelajaran. Kamu bilang dia imut? Benar, si imut ini sombong dan sok tahu. Dan bahkan memukul Ming Ming kita. Ini jelas-jelas tidak menghormati Anda. Tidak menghormati Anda, si imut ini. Harus dihilangkan. Kalian semua sedang mencari mati. Chu Heng, kamu menang dalam saham, lalu apa? Aku punya dukungan Pak Shen, tetap akan menguasai dunia keuangan. Kamu selamanya akan kukalahkan. Kalian yakin Pak Shen akan mendukung kalian? Hati-hati, jangan sampai kalian sendiri yang kena batunya. Tidak mendukung kami, lalu mendukungmu? Kamu memang sudah terbiasa sombong. Benar-benar mengira dirimu dewa saham. Kamu ini bencana. Masih berharap Pak Shen akan mengagumimu. Lihatlah dirimu sendiri. Aheng, ibu sangat ingin membantumu. Tapi kali ini, kamu memang terlalu berlebihan. Cepat, bersujud dan minta maaf pada Ming Ming. Mungkin Ming Ming masih akan memberimu kesempatan. Kalian semua orang tak tahu malu. Berulang kali menghina ahli keuangan kita, Chu Heng. Dari grup Yingtian. Bahkan mati 100 kali pun tidak cukup. Nona Shen, lebih baik kamu cepat menjelaskan pada Pak Shen. Kamu masih melindungi si imut ini. Nanti Pak Shen marah besar. Dan memutuskan hubungan ayah anak denganmu lagi. Chu Heng, bukannya kamu bilang Pak Shen datang untuk membuatku mati sebagai permintaan maaf? Ayo, biar aku mati. Ming Ming. Bangsat. Perani menggina dua saham. Kau sudah bosan hidup ya? Pak Shen. Apakah ada kesalahpahaman? Dia adalah seorang penjaga yang mencuri sendiri. Dengan informasi dalam, dia membuat keluarga Chu bangkrut. Si imut ini, mana mungkin dia dewa saham? Benar kan? Dewa saham yang sebenarnya. Harusnya Ming Ming dari keluarga kami. Masih berani bicara kasar, Chu Heng. Dialah yang membantu saham grup Chu dalam keadaan terakhir di Jinghai. Membalikan keadaan dan menjadi nomor 1, dewa saham. Pak Shen, saya benar-benar tidak tahu. Chu Heng adalah dewa saham. Saya tahu salah saya.
Pak Shen, maafkan saya sekali ini. Maafkan Mew. Tunggu kehidupan berikutnya, mulai hari ini. Li Qiankuo. Dikeluarkan dari konsorsium. Dan saya akan mengumumkan pemboikotan industri. Bawa pergi. Kakak ipar, tolong selamatkan saya, Paman. Keluarga Chu ini tidak hanya bangkrut karena saham, tapi juga membuat marah konsorsium Yingtian. Tidak mati pun pasti terluka. Roda keberuntungan berputar. Sekarang giliran Chu Ming yang sial. Benar-benar karma, jika saya Chu Heng pasti akan memotong-motong orang-orang buta dan bodoh ini. Dan memberi makan anjing, termasak kalian, hari ini. Saya tidak hanya akan menarik kembali pesanan triliunan, tapi juga mematahkan tangan kalian. Agar kalian ingat. Pak Shen, kami adalah keluarga Chu, mohon pertimbangkan. Atas nama Chu Heng, maafkan kami kali ini, ya, itu. Saya Ibu Chu Heng. Jia Shuing. Mereka adalah kakak perempuan Chu Heng. Kami semua adalah keluarga Chu, jika kau menyakiti kami. Chu Heng pasti akan sedih. Chu Heng, cepatlah datang melindungi kami. Masalah yang kalian buat sendiri. Tanggung sendiri. Chu Heng, kau sudah selesai belum? Kami akan terluka. Seumur hidupmu jangan harap masuk keluarga Chu. Keluarga Chu yang brengsek ini, jangan seumur hidup ini. Bahkan kehidupan berikutnya, dan berikutnya lagi, saya pasti tidak akan kembali. Aheng, kami adalah keluargamu. Kamu tidak boleh tinggal diam membiarkan mereka menganiaya kami. Kalau begini, ibu akan sangat sedih. Keluarga, kalian membiarkan anak angkat ini. Saat menyakiti Chu kenapa tidak bicara? Sekarang lihat Chu Heng kaya dan berkuasa. Langsung buru-buru nempel padanya. Sungguh tak tahu malu. Chu Heng bisa sukses seperti hari ini. Kenny mungkin tayak berjasa, tapi bersusah payah. Kalau bukan didikan keluarga Chu, pengetahuan finansialnya, dia bahkan bikin APA. Hang, sudahlah jangan ribut, kalau bukan karena warisan. Bakat alami keluarga kami yang jago saham. Kamu yang besar di desa, bahkan usaha 10 turunan. Kamu tidak akan dapatkan. Semua yang kumiliki hari ini. Karena kecerdasanku sendiri. Karena usahaku sendiri, dengan keluarga Chumu. Tidak ada hubungan sedikit pun. Semua yang kumiliki hari ini. Karena kecerdasanku sendiri. Karena usahaku sendiri, dengan keluarga Chumu. Tidak ada hubungan sedikit pun. Kakak, ini salahku merebut kasih sayang orang tua. Hingga kau menyangkal keluarga, sekarang ku kembalikan. Semuanya padamu. Tolonglah keluarga Chu kami. Pergi kau. Kakak, kalau bukan keluarga Chu, melindungimu selama ini. Perbuatan mencuri dan merampokmu. Cukup membuatmu di penjara seumur hidup, memang. Ingtian Group, kalau tahu sifat burukmu. Mereka masih akan terima kau? Omong kosong. Chu Heng bukanlah orang tak tahu malu seperti kamu. Dia penyelamat grup, siapa berani melawannya? Berarti melawanku, orang-orang. Hajar mereka. Direktur Shen, hari ini wisudaku. Aku tak ingin diganggu orang sembarangan. Tolong segera keluarkan mereka. Chu Heng, mereka menyakitimu begitu banyak, jangan lemah hati. Sentuh mereka, takut tanganku kotor. Lagi pula mereka sudah rugi 3 miliar. Mereka sendiri sudah susah, usir mereka. Kakak, Chu Heng, jangan. Terima kasih, CEO Shen. sayangku. Kau tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu lolos. Chu Heng, grup finansial kami Yingtian bersedia memberimu 50% saham. Gaji terserahmu, apa benar-benar tidak pertimbangkan? Bergabung dengan grup kami sebagai kepala trader? Terima kasih niat baik CEO Shen, tapi akhir-akhir ini. Aku melihat terlalu banyak orang jatuh dari awan ke lumpur. Aku hanya ingin hidup sederhana dan tenang. Baik, saya hormati keputusan Tuan Chu. CEO Shen. 300 miliar ini, saya ingin minta tolong Anda serahkan kepada keluarga yang terkena imbas pasar saham berisiko tinggi. Pasti ada investor yang terluka. Bisa bantu satu ya satu. Setidaknya sebagai kontribusi kecil saya. Tak kira di usia muda. Anda punya visi sehebat ini. Kedepannya jika butuh bantuan grup, kami pasti akan berusaha maksimal. Baiklah, grup masih ada urusan. Saya pergi dulu. Teman sekelas, 300 miliarmu juga sudah disumbang. Sudah selesai juga. Bagaimana kalau ikut aku pulang, aku yang menafkahimu? Ternyata semua ini adalah sandiwara. Yang diperankan si manis ini sendiri. Bagaimana kalau ikut aku pulang, aku yang menafkahimu? Itu, laki-laki perempuan sendirian di satu kamar, kurang baik.
Teman sekelas. Jangan menolak, aku tidak peduli pandangan orang. Aku hanya peduli kamu. Lagi pula, 300 miliarmu sudah disumbang. Keluarga Chu juga tidak bisa kembali. Lebih baik ikut aku. Tidak perlu, sebelumnya aku kerja paruh waktu, nabung sedikit. Aku rencana buka studio sendiri. Memang anak berbakat di dunia finansial, secepat ini sudah ada. Rencana selanjutnya. Baiklah kalau begitu. Nanti saat kamu buka, aku mau jadi pelanggan pertamamu. Sekalian. Bantu promosi-promosi. Oke. Ayo pergi. Tidak masuk akal. Anak durhaka ini malah membiarkan orang luar memukul ayahnya sendiri. Dia benar-benar berani melawan. Dia membuat kita tinggal di rumah yang kotor dan jelek ini. Kalau orang luar tahu, pasti mereka akan tertawa terbahak-bahak. Shenzong ini juga tidak tahu, dia sudah dibius oleh si manis itu. Ramuan apa sih? Dan karena dia, kita semua dipukuli, tidak bisa. Sekarang juga aku akan telepon. Membongkar kejahatan Chu Heng. Apa? Kita bangkrut, Chu Heng buka studio. Ini. Tidak heran sebelumnya, Chu Heng bisa dengan mudah menghasilkan 30 miliar. Apakah catatan analisis saham yang dia tulis sebelumnya? Benar-benar dia yang menulis. Keluarga Chu kita benar-benar dibantu olehnya. Untuk bangkit kembali. Lalu sebelumnya kita, Ming begitu memperlakukannya, dia tidak akan memerintahkan untuk memblokir kita kan? Maka keluarga Chu kita tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ayah, ibu, kakak perempuan, adik perempuan, kalian cepat cari cara. Aku tidak mau seumur hidup tinggal di rumah jelek seperti ini. Ayah, ibu. Ming, kemarin kamu pergi kemana? Ibu, duduk dulu. Kakak perempuan, adik perempuan, kakak ketiga. Kalian jangan sampai tertipu oleh kakak. Dia sama sekali tidak menghasilkan 30 miliar. Bahkan Ingtian Financial Group adalah sandiwara yang dia mainkan bersama Putri Shen. Apa? Teman sekelas, 30 miliar ini juga disumbangkan. Juga ditarik, bagaimana? Ikut aku pulang, aku yang merawatmu. Beijing Gan. Yang baik tidak dipelajari, malah belajar yang buruk, setiap hari melakukan hal seperti ini. Cara-cara yang tidak benar. Tapi dengan status Shenzong, dia tidak mungkin merendahkan diri untuk menemani Aheng berakting. Ibu, Shen Yan adalah putri dari grup keuangan. Pasti kakak yang memintainnya untuk menepuk Shenzong. Kalau tidak, bagaimana mungkin? Dibatalkan, pasti Shenzong sudah menemukan bahwa kakak hanya orang yang tidak berguna. Pasti si imut ini yang bikin Shen marah. Kita semua jadi kena getahnya. Sampai segini nih keadaan kita. Aku takkan tinggal diam. Udah, Tojia jika liu. Dia cuma pengen cari perhatian dari kita semua. Asal dia serahkan studionya, kita bakal maafin dia. Bu, studio ini kan milik Tuan Chu. APA kita. Gak salah langkah? Kakak, jangan terus-terusan ngebelain dia. Surat laporan ini isi semua kejahatan kakak yang merugikan keluarga Chu. APA? Nama Kenya Chu Heng. Masih bisa buka studio padahal rugi 30 M? Ternyata duit hasil curian. Dasar. Durhaka. Hilang sudah peri kemanusiaannya. Anak durhaka ini harus dihentikan. Kalau didikan keluarga gak mempan, laporkan saja ke polisi biar jerah. Iya, aku langsung telepon polisi. Suruh dia balikin semua duit keluarga Chu. Emmett, inilah akibat ganggu aku. Hubikin. Kamu meringkuk di penjara. Tuan Chu, untung kau kasih tahu risiko ini. Aku jadi bisa selamatkan asetku. Kau benar-benar penyelamatku. Untung ada Tuan Chu selamatkan dana kami. Kalau terus rugi, kita bisa bangkrut total. Terima kasih Tuan Chu. Ini tugas wajib kami sebagai konsultan keuangan, bantu klien hindari risiko, dan tingkatkan aset. Tuan Chu sangat profesional dan bertanggung jawab. Kami percayakan semua dana kami padamu. Iya, kami percaya sepenuhnya. Silakan, mari. Tongkrongan. Selamat grand opening. Makasih ya.
Sebenarnya aku penasaran nih. Kenapa nggak jadi trader di konglomerat? Malah buka konsultan kecil begini? Kan lebih capek dan kurang profit. Aku belajar finansial untuk membantu investor kecil yang diabaikan oleh konglomerat besar. Memberikan mereka saran keuangan profesional dan layanan. Pasar saham sangat bergejolak. Di sini, saya bisa membantu para investor retail. Menghindari jebakan. Membantu satu persatu. Teman sekelas, kamu benar-benar mulia. Aku memang tidak salah menilai orang. Bapak polisi, Jiao Rengmia. Anak durhaka ini adalah pencuri. Cepat tangkap dia. Aku sudah bilang, kenapa dia baik hati jadi konsultan gratis? Rupanya dia mengincar uang di rekening kita. Anak ini berpura-pura baik, ternyata di belakang layar. Dia adalah pencuri. Aku tidak melakukannya. Seumur hidupku, bahkan jika aku kelaparan, aku tidak akan mengambil uang haram. Kamu anak desa yang manis, dari mana kamu dapat uang? Untuk membuka studio. Jangan berkelit lagi, Aheng, kami menuduhmu. Ini antak kebaikanmu. Masuklah dan berubahlah dengan baik. Halo, saya adalah kepala tim pengawas kota Jinghai. Kami menerima surat laporan yang menuduhmu mencuri. Mohon kerjasamanya dalam penyelidikan. Tidak mungkin, aku tidak percaya Chu Heng. Akan melakukan pencurian, ini pasti kesalahpahaman. Ayah, aku rasa ini perlu diselidiki dulu. Kakak, Chu Heng sebelumnya, demi saham. Bahkan adiknya sendiri dia tikam. Orang seperti dia, yang hanya mencari keuntungan dan serakah. Apapun yang dia lakukan, itu wajar. Kakak, ini salahku, seharusnya aku tidak menutupi untukmu. Kamu tidak akan sampai melakukan kejahatan untuk merebut cinta ayah, ibu, dan kakak-kakakmu. Kakak, aku benar-benar tidak ingin melihatmu terus melakukan kesalahan. Cepat, ada pencuri. Jangan berpura-pura baik di sini. Pencuri sebenarnya adalah kamu. Chu Ming. Jangan berpura-pura baik di sini. Pencuri sebenarnya adalah kamu. Chu Ming. Bukan. Kamu bohong. Ming Ming kita begitu baik. Bagaimana mungkin melakukan hal seperti mencuri? Jangan menyebarkan fitnah di sini. Durhaka. Jangan kira kamu bisa lepas dengan memutarbalikkan fakta. Aku beritahu kamu. Ming Ming adalah saksi pencurianmu. Kamu tidak bisa kabur. Aheng, kalau kamu mau cari orang untuk menanggung kesalahanmu, ibu bisa masuk penjara untukmu, tapi sekarang buktinya sudah jelas. Kita juga tidak bisa berbuat apa-apa. Cepatlah mengaku. Aku tidak akan mengaku melakukan hal yang tidak kulakukan. Kami tidak akan melewatkan seorang penjahat pun dengan melacak rekening bank. Kami menemukan bahwa penjahat itu menarik uang dari ATM di Jalan Guangjiang pada tanggal 25 September. Saat itu ada sebuah mobil di sekitar sana. Asal kita ambil rekaman dari dashcam, siapa penjahatnya akan langsung jelas. Lihat saja. Penjahatnya pasti anak ini. Aku sudah merusak semua CCTV di sekitar sini. Kalau dashcam ini benar-benar merekam wajahku, aku habis. Tidak bisa dilihat lagi. Aku bersedia menanggung kesalahan kakak. Kalau aku ditangkap, tidak akan ada yang membantu kakak-kakak melakukan analisis saham. Tidak akan ada yang membantu keluarga Chu bermain saham, kembali ke puncak. Chu Ming, kamu benar-benar pandai berakting, kalau ada orang normal. Tidak mungkin percaya omong-omongmu. Beijing Gan. Kamu masih belum mau mengaku? Pak Inspektur, Ming Ming sudah aku lihat tumbuh besar sejak kecil. Dia orangnya jujur, taat hukum, aku percaya dia. Tidak akan melakukan hal mencuri seperti itu. Ini bukan soal percaya atau tidak, semua harus ada buktinya. Segera putar rekaman dashcam. Perbesar sedikit. Ini tidak jelas sama sekali. Video ini memang merekam penjahatnya. Tapi mobil ini sudah tidak digunakan selama 3 tahun. Komponen internal dashcam sudah rusak. Jadi videonya agak tidak jelas. Tunggu dulu. Chu Heng, jam tangan di tangan penjahat ini. Bukan yang ibu berikan padamu itu? Benar, anak ini. Dia selalu memakai jam itu. Pasti dia. Hanya karena sebuah jam tangan, kalian yakin pencurinya adalah aku? Aheng, jangan berkelit lagi. Jam tangan Rolex Submariner hijau itu adalah hadiah ulang tahun dewasa dariku untukmu. Hanya ada satu di seluruh negeri. Benarkah? Sayang sekali. Jam tangan ini tidak pernah kupakai. Karena sudah direbut oleh Chu Ming. Cukup, sampai saat ini, kamu terus-menerus mensila Ming Ming.
Selama 3 tahun ini, keluarga Chu mengajarkanmu tata krama dan aturan. Semuanya kamu buang ke perut anjing. Saudara Inspektur, seluruh keluarga kami bisa membuktikan. Chu Heng adalah pelaku kejahatan. Cepat tangkap dia. Saudara Inspektur, saya percaya pada karakter Chu Heng. Dia bahkan menyumbang 30 miliar. Bekerja sebagai konsultan keuangan tanpa bayaran, orang yang begitu mulia seperti dia. Bagaimana mungkin melakukan kejahatan? Tidak percaya, tanyalah pada mereka. Saya rasa belum tentu, mungkin saja ada orang yang menyembunyikan sesuatu. Ya, siapa yang tidak suka uang? Saya rasa dia hanya menipu kita untuk mengambil alih. Untuk menutupi dirinya sendiri. HMPH. Saudara Inspektur, bukti fisiknya ada di tangan pelaku kejahatan. Untuk pelaku kejahatan yang sudah sering melakukan kejahatan seperti ini, kalian harus menghukumnya berat. Chu Heng, tolong kooperatif. Biarkan kami melihat tanganmu, kakak. Cepat mengaku saja kalau ketahuan kamu hancur. Saya tidak salah, apa yang harus saya takutkan? Persendewara. Hari ini saya akan menunjukkan pada semua orang wajah asli si manis ini. Jam tangannya, kemana perginya? Jam Rolex Submariner ini sudah ada di tangan anak kesayangan kalian. Adik kesayangan kalian, Chu Ming. Tidak. Bagaimana mungkin? Siapa yang percaya? Saya rasa kamu hanya IRI. Ming Ming hebat, kamu hanya ingin menjatuhkannya. Bagaimana bisa pikiranmu begitu jahat? Ming Ming. Keluarkan tanganmu, tunjukkan pada semua orang. Sambat milit si manis ini. Saya. Ming Ming jangan takut, ibu yang akan membelamu. Sejak saya diakui kembali ke keluarga Chu, kalian menganggap saya kotor, tidak pantas mendapatkan barang bagus. Bahkan ketika Chu Ming mengambil barang saya, kalian pura-pura tidak melihat. Kalian semua sudah lupa. Ini adalah hadiah dewasa kami untukmu. Terima kasih ayah. Ayah ibu, saya sedang butuh jam untuk trading saham, bagaimana kalau diberikan pada saya? Baiklah, asalkan Ming Ming menginginkannya. Kakak bahkan bisa memberikan nyawa untukmu. Berikan padaku. Sudah, jangan berebut. Ming Ming masih butuh ini untuk melihat waktu trading. Ibu, saya. Ternyata Chu Heng. Hidupnya sangat sengsara di keluarga Chu. Artinya, Aheng sama sekali tidak mengambil jam tangan itu. Kamera dash mobil merekam pencurinya. Bukan dia. Jangan-jangan kita salah sangka pada Chu Heng? Yang mencuri adalah Ming Ming. Bukan kakakku, bukan aku. Maling teriak maling. Aku dari dulu sudah curiga Tuan Chu difitnah. Seluruh keluarganya melindungi anak angkat ini. Benar-benar buta. Fakta membuktikan Chu Heng memang difitnah. Kalian masih mau bilang apa lagi? Bukan begitu, percayalah padaku. Kakak bahkan bisa curang dalam main saham. Pasti dia yang bikin jam tangan palsu sengaja menjebakku. Dasar anak durhaka, mulutnya penuh kebohongan. Siapa yang berani meragukan Ming Ming? Jangan anggap aku bapaknya lagi. Betul, Ming Ming bisa cuan dengan mudah main saham. Dia gak perlu pakai cara hina kayak mencuri. Aheng, apa kamu sengaja kasih jam tangan ke Ming Ming? Buat balas dendam karena kami mengabaikanmu. Lalu menimpakan kesalahan pada Ming Ming. Dasar jahat banget sih lu. Kamu benar-benar mengecewakanku. Chu Heng, meskipun kamu enak kandang. Keluarga Chu, gimana? Mereka tetap percaya omonganku. Kekecewaanmu gak ada harganya di mataku. Lagian di mata kalian, aku cuma penjahat yang kejam. Apapun yang kulakukan selalu salah. Prasangka kalian terhadapku lebih tinggi dari langit. Lebih dalam dari laut. Pak Polisi, sampah kayak gini harus dijeblosin seumur hidup, biar gak ganggu orang lagi. Chu Heng, kami gak akan menyalahkan orang baik. Tapi mengingat bukti sebelumnya, semua mengarah padamu. Jika kau ingin membuktikan, harus kasih bukti baru yang kuat. Aku bisa jadi saksi untuk Chu Heng. Tanggal 25 September, Chu Heng terus di perpustakaan sekolah. Ngebimbing aku belajar, dia gak pergi sama sekali. Mana ada waktu buat kriminal. Kalau gak percaya, boleh cek di perpustakaan. Oke, sekarang kita langsung verifikasi. Kalau kamu benar-benar punya alibi, kami pasti akan membuktikan kamu tidak bersalah. Kalau Chu Heng benar-benar punya alibi, aku bakal hancur. Pak Inspektur, jangan sampai kalian tertipu olehnya. Dia yang melakukan ini, kalian cuma buang-buang tenaga polisi. Chu Heng, jangan terus-terusan berusaha mati-matian. Ngapain buru-buru? Justru kalian yang melindungi Chu Ming. Satupun tidak akan luput. Kamu, Berdasarkan penyelidikan kami, tanggal 25 September, Chu Heng memang ada di perpustakaan.
Dan waktu pengembalian bukunya juga cocok. Ini tidak mungkin. Kalian ini dijual sama anak angkat masih aja bantu dia hitung uang. Bersiaplah untuk mendekam di penjara. Kalian dengan sengaja memfitnah Chu Heng, melindungi penjahat. Sekarang ikut aku untuk penyelidikan. Kakak, aku tahu kamu benci aku. Tapi bagaimana bisa kamu tidak memilih cara? Dan bersekongkol dengan orang luar untuk menjatuhkanku. Benar. Shen ini dan Chu Heng memang satu tim. Pasti mereka berdua bekerja sama. Membuat bukti alibi palsu untuknya. Aheng, meskipun aku sangat ingin membantumu membuat bukti palsu, tapi Ming Ming selalu di rumah. Dia sama sekali tidak punya waktu untuk melakukan kejahatan. Jadi ibu tidak mungkin berbohong untukmu. Chu Hang, apakah kamu benar-benar bersama Nona Shen di perpustakaan hari itu? Kalau aku bilang iya, kamu percaya? Chu Heng, tidak peduli seberapa keras kamu membela diri, tidak akan bisa lolos dari mata tajam inspektur. Lebih baik kamu cepat mengaku. Lagi pula rekaman Dashcam sudah rusak. Asal aku terus mengaku ini si manis. Tidak ada yang bisa membuktikan aku. Chu Heng, kamu hancur. Apakah Chu Heng adalah pelakunya? Aku tidak bersekongkol, orang-orang di perpustakaan sekolah bisa membuktikan. Chu Heng tidak bersalah. Nona Shen ini bisa mengendalikan segalanya. Siapa di kampus ini yang tidak mendengarkanmu, pasti mereka kamu suap. Si gadis sialan ini, sebelumnya dia sudah membela anak durhaka ini. Sekarang dia membuat kesaksian palsu untuknya, tidak heran lagi. Catatan transaksi akun ini sudah dimanipulasi 8 juta, jumlahnya besar. Ini bisa dihukum berat, Nona Shen. Setiap ucapan dan tindakanmu, pikir baik-baik sebelum bicara. Shen tidak akan berbohong. Kalian jangan menyusahkannya. Chu Heng, jika kamu tidak ingin melibatkan orang-orang di sekitarmu, maka kamu harus jujur mengaku, supaya bisa mendapatkan hukuman yang lebih ringan. Ayo. Saya bisa bekerja sama, tapi hal yang tidak saya lakukan, saya tidak akan mengaku. Sudah hampir mati masih keras kepala ya, teman inspektur. Bukannya kalian punya departemen perbaikan teknologi? Cepat tunjukkan pada kami. Wajah asli si imut ini, tangkap dia. Kakak. Ini salahku karena sebelumnya tidak menghentikan kakak melakukan kejahatan. Aku benar-benar tidak tega. Melihat proses kakak melakukan kejahatan. Bagaimana kalau jangan diperbaiki saja? Cuming, kamu tidak tega melihatnya. Atau takut kalau yang muncul di video itu adalah kamu. Cukup, Ming Ming hanya memikirkanmu. Kamu tidak berterima kasih juga tidak apa-apa, tapi kamu malah menuduhnya. Hati nuranimu dimakan anjingnya. Aheng, ini salah ibu karena tidak mendidikmu dengan baik. Kamu masuk dan berubahlah dengan baik. Seluruh keluarga kami tidak akan menyerah padamu. Kamu jangan berbuat onar lagi ya. Barusan Departemen Teknologi menelepon. Katanya Dashcam sudah diperbaiki. Barusan Departemen Teknologi menelepon. Katanya Dashcam sudah diperbaiki. Xiao Li, tolong tangani ini. Bagus sekali Chu Heng, tunggu videonya diputar. Lihat bagaimana mereka masih bisa memfitnahmu. Memfitnah? Di sini semua adalah bukti kejahatannya. Dia pasti mati. Setelah video selesai ditonton, yang pertama ditangkap adalah kalian berdua. Jangan lihat, ini aku. Kalau memang harus ada satu orang yang masuk penjara, maka biar aku saja yang pergi. Aku benar-benar tidak tega melihat kakak terus melakukan kesalahan. Chu Heng, kamu masih belum mau menyerah? Kalau tidak, aku tidak akan menganggapmu sebagai adik yang hanya mementingkan keuntungan. Ming Ming, kamu tidak perlu mengorbankan masa depanmu untuk orang lain. Ibu akan berjuang sampai mati. Tidak akan membiarkanmu diperlakukan tidak adil. Aku pasti akan membuatnya melihat video itu. Bagus. Anak durhaka ini hari ini harus dihukum. Tidak boleh. Jangan sampai video ini dibuka, kalau tidak aku hancur. Kakak, kamu benar-benar ingin kejahatanmu diungkap ke publik? Keluarga Chu adalah keluarga yang ahli dalam saham. Kamu mau membuat keluarga Chu menjadi bahan tertawaan di dunia keuangan? Cuming. Kamu takut pelaku kriminal yang terekam di sini adalah kamu, ya? Kamu ngomong apa sih? Ini bagaimana? Bukannya video ini sudah diperbaiki? Kenapa masih tidak jelas? File video terlalu besar, masih dalam proses analisis. Hasilnya akan segera keluar. Chu Heng, buktinya akan segera jelas. Kalau memang kamu yang melakukannya, lebih baik kamu mengaku. Masih bisa mendapatkan keringanan hukuman.
Yang butuh keringanan hukuman bukan aku. Kakak, kenapa kamu lihat aku? Cepatlah mengaku, kalau tidak, kamu akan terlambat. Cuming, kamu terburu-buru menyuruh Chu Heng mengaku. Jangan-jangan pelaku sebenarnya adalah kamu. Omong kosong, Ming Ming pasti tidak mungkin melakukan hal yang melanggar hukum. Kalau Ming Ming pelakunya, aku akan mengantarnya ke penjara dengan tanganku sendiri. Tapi itu tidak mungkin. Di video ini, pelakunya adalah Chu Heng. Baik. Mari kita lihat nanti. Jangan sampai video ini dirilis. Kalau tidak, aku hancur. Kenapa? Mau menghancurkan bukti? Kakak, aku tidak tahu apa yang kamu bicarakan. Aku hanya tidak ingin kamu terus melakukan kesalahan. Ming Ming, jangan terus membujuk dia. Bukti ini akan segera keluar, dia tidak bisa lari. Aheng, kamu masih belum menyesal. Ibu sangat kecewa padamu. Kecewa. Kalau begitu, bukalah matamu lebar-lebar dan lihat baik-baik. Siapa sebenarnya di video ini? Ya, adegan ini, perbesar, jangan diputar. Ya, adegan ini, perbesar. Jangan diputar. Ming Ming, bagaimana bisa Ming Ming? Salah, pasti ada kesalahan. Ini tidak mungkin Ming Ming. Ini seharusnya Chu Heng si sampah. Ternyata, mereka hanya percaya pada apa yang mereka anggap benar. Buktinya jelas. Pelaku kejahatan adalah Cuming. Apalagi yang bisa kalian katakan? Jangan-jangan selama ini kami salah lihat. Anak baik itu adalah Aheng. Ternyata pencuri berteriak menangkap pencuri. Apa yang dia lakukan sendiri, malah menuduh orang lain. Ha, orang yang hina dan tak tahu malu seperti ini pantas mati. Kakak, kalau kamu tidak mau masuk penjara, aku rela masuk penjara untukmu, tapi bagaimana bisa kamu membuat video palsu untuk menuduhku? Video palsu. Hati adik. Sakit sekali. Cuming, kamu jangan main-main lagi. Orang normal manapun tidak akan percaya omong kosongmu. Ayah percaya padamu. Video ini pasti palsu. Ming Ming ini orangnya begitu jujur. Bagaimana mungkin dia melakukan hal seperti ini? Aku juga bisa bersaksi, si manis ini paling jago memanipulasi. Video ini, dia pasti bisa membuatnya dengan mudah. Keaslian video perlu diverifikasi secara teknis. Sebelum hasilnya keluar, Kalian berdua harus tetap di Jinghai, ikuti investigasi. Jika pergi tanpa izin, akan dianggap menghalangi proses hukum. Bubar. Chu Heng, aku mau keluar sebentar terima telepon. Chu Heng, aku beritahu kamu. Hukum itu luas, tidak ada yang bisa lolos. Kamu tidak bisa kabur. Kalau mau menggonggong, pergilah keluar. Rumah kecilku ini tidak muat untuk kalian. Si manis yang berkedok manusia. Berani, kamu berani melawan, kamu si brengsek. Kamu tidak menghormati orang tua, berani memukul keluarga sendiri. Kamu benar-benar tidak tahu aturan, apa yang aku ajarkan padamu. Ajaran dan aturan yang kuberikan, kamu kasih ke anjing ya. Aku memang tidak punya ajaran, aku memang tidak punya aturan. Seperti yang kamu katakan. Sudah kuberikan ke anjing. Mulai sekarang aku tidak punya anak seperti kamu. Tunggu hasil verifikasi video dari polisi keluar. Aku akan tegas, aku akan memasukkanmu ke penjara. Sudah tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah lama bukan anakmu. Kamu. Sudah, Chu Heng. Kamu melakukan banyak hal, termasuk kejahatan, hanya untuk meningkatkan posisimu di hati kami. Itu benar, Aheng ini sebenarnya hatinya tidak jahat. Dia hanya ingin sedikit perhatian, ingin kita lebih memperhatikannya. Kita semua jangan terlalu memikirkannya, sudah cukup. Lagi pula, keluarga Chu punya utang 3 miliar. Kita bisa memanfaatkan studionya untuk bangkit kembali. Maka utang itu bisa dilunasi. Ayah. Melihat si kecil ini masih ada gunanya. Aku akan memberimu kesempatan sekali lagi untuk melayani seluruh keluargaku dengan baik. Tapi, kamu harus menyiapkan minuman mahal. Dan mengundang seluruh keluarga, minta maaf di depan semua orang.
Aku bisa mempertimbangkan. Memberimu kesempatan lagi untuk menjadi anakku. Hei Chu Hang, kamu juga jangan terlalu senang. Meskipun hari ini kamu membuat ayah dan ibu tidak senang, membuat Ming Ming merasa tersakiti. Tapi kita tetap satu keluarga. Kami bersedia memberimu kesempatan untuk memperbaiki, oke? Memperbaiki. Bicaralah. Kalian ingin aku memperbaiki apa? Kakak. Besok kebetulan ada reuni sekolah. Bagaimana kalau kakak mengadakan pesta di ruang VIP Juxiaoyin Pavilion? Mengadakan pesta. ITU Hotel Mua Paling Top di Jinghai. Satu botol minuman saja bisa mencapai jutaan. Iya, keluarga Chu kita sudah mendominasi dunia keuangan selama 30 tahun. Tapi belum pernah bisa memesan hotel seperti itu. Aku hanya ingin mengembalikan muka keluarga Chu yang hilang di Haida. Jika kakak merasa kita tidak layak, lupakan saja. Ming Ming benar. Anak durhaka ini membuat keluarga Chu kehilangan muka di dunia keuangan. Kita harus mengembalikan muka ini. Ming Ming, ayah akan membuatmu menjadi yang paling menonjol di sekolah besok. Iya. Lalu apa lagi? Aheng, permintaan kami tidak tinggi. Standar pesta sesuai dengan level jutaan. Dan menggunakan makanan dan minuman paling mewah. Dan di depan semua orang, kamu harus berlutut minta maaf. Kami akan mengizinkanmu kembali ke keluarga Chu. Aku janji, kedepannya akan lebih memperhatikanmu. Sudah selesai? Otak kalian kemasukan air apa? Chu Hang, aku tahu tadi ada Nona Shen di sini. Kamu malu untuk merendahkan diri di depan kami. Tapi sekarang ini hanya keluarga Chu. Bisakah kamu berhenti berpura-pura? Pura-pura. Keluarga Chu kalian itu apa sih? Gak worth it buat aku repot-repot. Kamu masih berani membantah? Chu Heng, ku beritahu, sekarang kamu sudah melakukan kejahatan. Kalau kami tidak memaafkanmu, polisi akan memproses kasusmu. Hargai kesempatan ini adalah keluarga Chu. Memberimu kesempatan terakhir. Kamu ingat baik-baik acara jamuan besok. Atur yang cantik dan sempurna buatku. Kalau tidak, kami akan marah besar. WKWKWK. Ayo kita pergi. Bunch of cuties. Tong Zuo, maafkan aku. Salahku tidak menghentikan orang-orang brengsek itu merusak pembukaan bisnismu. Aku sekarang akan cari mereka untuk menghitung hutang. Ini bukan urusanmu, kamu sudah banyak membantuku. Apalagi, aku juga tidak ingin lagi berhubungan dengan keluarga Chu. Aku menghargai keputusanmu. Oh iya, ayahku dengar kabar. Apa yang Anda lakukan sebagai konsultan untuk investor retail? Dia melihat terlalu banyak investor kehilangan semua modalnya. Jadi, dia juga ingin gabung ke studio MU. Anggap saja memenuhi keinginan orang tua itu. Baik. Bagus sekali. Ayahku sudah siapkan jamuan kerjasama di ruang utama Jiu Xiaoyungi. Besok kamu harus datang. Oke, tunggu sebentar ya. Nih. Ini hadiah kerjasama yang kuberikan untuk Tuan Shen. Tolong sampaikan untukku, semoga beliau suka. Ayahku selalu menginginkan patung Longting ini. Tapi, ini adalah karya Master Jiang Zuo yang terakhir. Terlalu berharga. Aku tidak bisa menerimanya. Justru karena karya terakhir, harus diberikan ke orang yang berjodoh. Apalagi aku harus berterima kasih atas dukungan dan bantuan. Untuk studioku, aduh terima sajalah. Terima kasih Chu Heng. Sekarang akan kutaruh di tempat paling mencolok di ruang jamuan. Nanti pasti dia sangat senang saat melihatnya. Oke, aku sibuk dulu ya. Segera letakkan patung Longting ini di tempat utama jamuan. Tugaskan penjaga khusus tanpa izinku. Siapapun tidak boleh menyentuh, dan juga selidiki semua yang terjadi pada Chu Heng di keluarga Chu selama 3 tahun ini. Mimang Hotel paling top di Jinghai. Lafite ini banyak banget ya. Keluarga Chu kan sudah bangkrut, kok masih bisa pesan? Ruangan utama Jiu Xiaoyun Pavilion benar-benar luar biasa ya. Chuming ini memang beruntung. Punya orang tua dan kakak yang sangat menyayanginya. Teman-teman kelasnya yang bernilai jutaan bisa diundang begitu saja. Benar-benar iri. Si manis ini memang suka berkata tidak sesuai dengan hatinya. Fire Jeff Hasdan mengadakan pesta untuk meminta maaf kepada Kia.
Benar-benar diadakan dengan baik. Ayah. Ruangan utama ini adalah simbol kekuasaan di Jinghai. Meskipun punya uang, dia tidak bisa memesannya, tidak menyangka. Ternyata Chu Heng yang berhasil mengadakannya. Kita sebelumnya memang meremehkannya, aku sudah bilang. Si manis ini hanya ingin menyenangkan kita. Asalkan kita mengacungkan jari, dia akan seperti anjing. Mengibas-ngibaskan ekornya kepada kita. Kakak pasti mengadakan pesta ini untuk menyenangkan kita. Mungkin dia sudah menjual studionya, bahkan meminjam uang. Hari-hari ke depan pasti sulit baginya. Itu juga karena kesalahannya sendiri. Kita tidak bisa memaafkannya hanya karena dia kasihan. Kalau tidak, dia akan semakin langsung. Terus memainkan permainan menangkap dan melepaskan itu. Aheng tetap keluarga kita. Dia hanya sesaat tidak sadar. Asalkan dia berletak dan membangkang seratus kali. Masalah ini kita lupakan saja. Cuming ini terlalu mewah ya. Lafite ini, lobster Australia ini, bisa menyaingi gaji saya beberapa bulan. Kita bisa makan sepuasnya? Aku belum pernah makan ini. Ini semua bagi saya hanya setits air di lautan. Hari ini kita makan sepuasnya. Semua ini ditanggung oleh saya, Cuming. Sangat membanggakan. Lagi pula ini bukan uang saya. Siapa yang suruh si manis itu membuat saya malu, saya harus membuatnya merugi. Chu Heng kok belum datang? Si manis ini berani terlambat hari ini. Sama sekali tidak menghargai kita. Kalau dalam 3 menit dia belum datang, kita tidak akan ikut pesta ini, dia seumur hidup. Jangan harap bisa menyenangkan keluarga kita lagi. Tuan Chu bisa bekerja sama dengan saya. Sudah merupakan kehormatan terbesar. Tidak menyangka bisa memberikan hadiah seberharga ini. Saya sudah tidak sabar ingin melihat karya terakhir Master Jiang Zuo. Ini semua adalah kewajiban saya. Kalian masuk dulu, aku mau telepon dulu. Oke. Kita sudah tahu triknya yang pura-pura cuek itu. Dia masih aja pura-pura tidak peduli setiap hari. Menurutku dia itu lucu banget. Aheng mungkin sibuk dengan urusan studionya. Lagi pula dia sekarang bos, wajar kalau dia sombong. Dengan studio keuangan kecilnya itu, si genius trader ini, dia nggak ada apa-apanya. Aku kasih tahu kalau dia nggak datang lagi. Dia jangan harap bisa masuk ke keluarga Chu. Ingat, Cuming yang ngatur reuni kita. Kenapa jadi pesta kerjasama? Aku kira Cuming odar kaya. Ternyata dia bawa kita makan-makan di pesta orang lain. Dia nggak punya malu, tapi aku masih punya. Ayah, ibu, kakak nggak mau minta maaf sama kita ya? Lihat, dia sengaja taruh patung sial itu di atas panggung. Dia mau mengutuk aku supaya nggak bisa bangkit lagi. Semuanya salahku yang terlalu memanjakan dia dulu. Kalau enggak, dia nggak akan tega mengutuk keluarga Chu. Ming Ming, tenang aja. Ibu pasti buat dia minta maaf sama kamu. Minta maaf nggak ada gunanya. Si brengsek ini nggak pernah sadar. Buat-buat hal-hal aneh kayak gini. Ini kesempatan terakhir buat bikin kita senang. Dia nggak hargai, benar-benar nggak tahu diri. Pergi. Hand Curran ITU. Si lucu. Bikin aku malu di depan banyak orang. Aku nggak akan biarin kamu. Berhenti. Chu Heng, kalau kamu mau bikin kita senang, urus aja reuni Ming Ming dengan baik. Jangan pakai cara-cara kotor yang bikin kita jijik. Bikin Ming Ming jijik, Aheng. Kalau kamu benci, benci aja sama aku. Jangan sakiti Ming Ming lagi, oke? Ah, nggak usah banyak omong sama mereka. Aku kasih tahu, ini hadiah kerjasama buat Shen, cepat taruh itu. Kayaknya si lucu ini sangat khawatir sama patung ini. Tapi semakin kamu sayang, semakin aku hancurin. Ming Ming, kamu nggak apa-apa kan? Kakak, Chu Heng, kalau kamu sakit, pergilah berobat. Jangan sakiti Ming Ming kami. Apa yang kamu lakukan?
Ini salahku, aku yang nekat menghancurkan benda jahat ini. Aku yang menenggang bencana untuk kakak, jangan salahkan kakak. Dasar brengsek. Lihatlah, Ming Ming selalu memikirkanmu. Kamu tidak berterima kasih, malah berani melawan. Bahkan lebih buruk dari binatang. Diam. Ini adalah karya terakhir Master Jiang Zuo. Sangat berharga. Ini patung favorit ayahku, berani-beraninya kalian menghancurkannya. Kalian cari mati. Nona Shen, siapa yang kamu ancam sekarang? Tempat ini hari ini adalah untuk pesta teman sekelas Ming Ming. Kamu menaruh benda jahat ini di sini, membuat semua orang jijik. Ming Ming kami menghancurkannya. Itu sudah seharusnya. Bahkan pesta kecil saja tidak bisa diatur. Kamu benar-benar tidak berguna, cepatlah berlutut. Dan minta maaf kepada Ming Ming. Kalau tidak, aku tidak akan pernah memaafkanmu seumur hidup. Benar, kan? Kalau begitu, buka lebar-lebar matamu dan lihat baik-baik. Ini adalah upacara penandatanganan antara aku dan Tuan Shen. APA? Upacara penandatanganan? Chu Heng, jangan bilang aku tidak mengingatkanmu. Hari ini adalah kesempatan terakhir kami untukmu untuk merayu. Dan layani kami, cepatlah hentikan permainanmu yang sok acuh ini. Merayu? Apakah kalian pantas? Benar, hari ini adalah upacara penandatanganan antara Chu Heng dan kami. Dari grup keuangan Ying Tian. Kalian sebaiknya segera pergi dari pesta ini. Kakak. Di acara kelulusan dulu, kamu sudah membuatku malu. Sekarang di pesta teman sekelasku, kamu ingin mengulangi lagi. Membuatku kehilangan muka. Apakah kamu benar-benar tidak bisa menerima adikmu ini? Aheng, kamu tahu tidak? Hari ini adalah pesta teman sekelas kelulusan Ming Ming. Pesta teman sekelas kelulusan yang hanya sekali seumur hidup. Dan kamu menghancurkannya begitu saja. Benar-benar brengsek. Pesta teman sekelas yang bagus ini. Kamu jadikan seperti pesta kerjasama. Hei, kamu datang untuk mengganggu Ming Mingnya? Kamu benar-benar picik, hari ini kamu harus berlutut. Sujud dan minta maaf kepada Ming Ming. Kenapa? Di acara kelulusan, dia yang kalah. Kalah dalam saham sama aku, sekarang malah nekat masuk. Merusak ruang pesta aku, hari ini kalau harus berlutut. Seharusnya dia yang berlutut. Sujud dan minta maaf sama aku. Kamu anak durhaka, berani melawan aku ya? Baiklah. Hari ini aku akan menghukummu dengan keras. Xiang, Lon, pegang dia. Kalian mau apa? Sayang, pukul dia 20 kali biar ingat. Lagipula, Heng juga anak keluarga Chu. Jangan sampai membunuhnya. Chu Heng, kamu sekarang harus berlutut. Sujud dan minta maaf. Agar tidak sakit. Yang harus minta maaf adalah kalian. Kamu anak sialan. Kamu bandel, mulutmu penuh kebohongan. Membuat keluarga Chu bangkrut, baiklah, hari ini. Aku akan menghukummu dengan keras. Berani sekali kamu. Ayah, Kalian berani merusak patung kesayanganku, bahkan menyakiti Tuan Chu dan putriku. Aku akan membalas kalian. Kukira keluarga Chu ini hebat. Ternyata, bahkan reuni sekalipun numpang, memalukan. tidak punya uang, ngapain cari masalah sama orang penting? Kali ini kalau tidak mati, pasti akan terluka parah. Tuan Zhen, saya adalah ahli saham keluarga Chu. Chu Ming, dia orang yang sangat sombong. Dan pengecut, demi menyenangkan kami. Bahkan menggunakan ruang pesta Anda untuk pamer. Anda harus menghukumnya dengan keras. Kamu siapa? Hari ini adalah pesta kerjasama saya dengan Chu. Ini tidak mungkin. Chu Heng bisa bekerja sama dengan Tuan Shen. Pasti Chu Heng ingin menunjukkan diri. Menggunakan laporan magang saya untuk minta kerjasama dengan Tuan Shen. Heng, jangan terus salah, cepat katakan pada Tuan Shen. Fakta bahwa kamu curang. Aku jujur dan tegas. Tidak pernah curang, cukup. Jangan merusak keluarga Chu lagi, Tuan Shen. Bajingan ini. Dia magang di perusahaan kita, tapi semuanya berantakan. Kalau Anda bekerja sama dengannya, itu sama saja dengan membuang uang. Benar, saya melihat langsung Chu Heng. Dia tidak punya kemampuan apa-apa. Bahkan menjiplak laporan Ming Ming. Kalau Anda ingin bekerja sama, Anda seharusnya memilih Ming Ming. Bakat trading yang luar biasa seperti dia. Semua orang, perhatikan baik-baik. Yang benar-benar tidak punya kemampuan dan suka menjiplak adalah Chu Ming.
Kalian semua buta, mengabaikan Chu Heng. Sang dewa saham yang sebenarnya, malah menyuruhnya jadi tukang bersih-bersih di grup. Kalian benar-benar bodoh. APA? Laporan magang yang penuh celah dan tidak logis itu adalah milik Ming Ming. Saya sebelumnya pikir Chu Heng tidak mengerti trading. Makanya saya menyuruhnya jadi tukang bersih-bersih. Bukan begitu, saya ingin membantu kakak. Mendapatkan pengakuan dari kalian, tapi tidak menyangka. Niat baik malah berujung buruk, beberapa hari itu saya sibuk membantu kakak-kakak. Menulis catatan analisis, jadi saya lalai. Tidak menyelesaikan laporan magang dengan baik. Saya telah menuduh kakak saya. Chu Ming, orang normal mana yang akan percaya omong kosongmu? Ayah percaya padamu, adikmu juga bermaksud baik, jangan terus-terusan mengucapkan kata-kata pedas dan merendahkannya. Aheng, kamu sebelumnya pernah melukai Ming Ming dengan pisau. Dia tidak pernah menyalahkanmu. Ini menunjukkan dia baik dan mengerti. Jangan terus mengeluh. Saya mengeluh? Yang melukai Chu Ming adalah Ming Ming sendiri. Tidak mungkin. Kami melihat langsung. Kamu yang melukai Ming Ming. Chu Hang, orang normal mana yang akan melukai dirinya sendiri? Begini saja. Kamu tunjukkan di depan semua orang, lukai dirimu sendiri. Baru kami percaya omong kosongmu. Tidak heran keluarga Chu bangkrut, kalian semua. Orang buta dan bodoh, dijual masih mau menghitung uangnya. Kamu. Video ini adalah bukti kejahatan Chu Ming. Melukai dirinya sendiri. Dia sengaja melukai dirinya sendiri untuk menjebak Chu Heng dan menyalahkannya. Hati kamu benar-benar kejam. Chu Heng, selama ini, kamu pasti sudah menderita banyak ya? Selama ini, kita salah paham sama Aheng. Ini semua adalah ulah Ming Ming sendiri. Aheng, Mama sebelumnya tidak tahu hal ini. Mama tidak sengaja memihak Ming Ming. Kamu mau maafkan Mama, ya? Ini. Maaf. Lalu penderitaanku selama ini karena gangguan jiwa. Bisa begitu saja dihapuskan? Aheng, luka di lenganmu itu dari mana? Chu Ming dan Chu Heng. Setiap kali ke rumah sakit jiwa, mereka selalu menyewa orang untuk memukulinya. Dia terus-menerus disiksa. Kalian tidak pantas menjadi orang tuanya. APA? Setiap kali, Chu Heng dimasukkan ke rumah sakit jiwa. Sebanyak 11 kali. Lalu, dengan kekuatan apa dia bisa bertahan? Chu Heng, jangan cari simpati di sini. Siapa yang kamu pura-pura kasihani? Aku beritahu kamu. Apakah kalian akan percaya? Kakak, aku salah. Aku juga sangat menyesal setelahnya. Pergi sana. Benar-benar menjijikan. Chu Heng, Ming Ming sudah merendahkan diri seperti ini, memohon padamu. Apakah kamu merasa ini menyenangkan? Iya, punya adik yang kejam seperti kamu. Benar-benar aib bagiku. Chu Ming, kamu diduga sengaja melakukan pencurian. Silakan ikut kami untuk menjalani penyelidikan. Ayah. Mama, kakak pertama, kakak kedua, kakak ketiga, tolong selamatkan aku. Bapak polisi. Apakah kamu tidak salah? Chu Ming selalu patuh pada hukum. Dia pasti tidak akan melakukan hal yang melanggar hukum. Menurut identifikasi dari tim teknis, video tersebut tidak ada tanda-tanda sintesis AL, buktinya jelas. Dan menurut penyelidikan kami, dia diduga sengaja melukai orang. Kejadiannya sangat buruk, tolong jangan menghalangi kami menjalankan tugas. APA? Semua ini sebelumnya adalah ulah Chu Ming. Dan kami selalu menyalahkan Chu Heng. Ayah. Aku tidak mau masuk. Kalau aku masuk, tidak akan ada yang membantu kakak-kakak menganalisis saham. Keluarga Chu akan hancur selamanya, ayah. Keluarga Chu akan melesat ke puncak berkat Ming Ming. Kamu sebagai anak tertua keluarga Chu harus bertanggung jawab atas tanggung jawab ini. Cepat akui kejahatanmu dan tanggung dosa untuk Ming Ming. Aku sudah putus hubungan dengan keluarga Chu. Urusan keluarga Chu tidak ada hubungannya denganku. Kakak, Chu Heng Ming Ming bisa mengurus saham dan membawa keluarga Chu kembali ke puncak. Dan kamu, si manis kecil, tidak layak dibandingkan dengannya. Kalau hari ini Ming Ming masuk, kita tidak akan pernah memaafkanmu. Kalian yakin banget bahwa Chu Ming itu dewa saham? Tentu saja, bukan Ming Ming. Mungkin kamu orangnya.
Ini adalah laporan perbandingan tulisan tangan. Fakta membuktikan catatan analisis saham sebelumnya. Adalah tulisan Tangon Chuheng. Apa maksudmu? Apa? Jadi dewa saham itu sebenarnya Chu Heng. Chu Ming, kamu sudah menipu kami selama ini. Kakak ketiga. Kakak pertama. Kalau bukan karena kamu, keluarga Chu sudah melesat ke puncak. Aku sudah jadi orang nomor 2 di atas segalanya. Semua salahmu. Kakak kedua. Kamu paling sayang sama aku, kakak kedua. Aku tidak punya adik yang penuh kebohongan dan serakah seperti kamu. Berani-beraninya mengganggu mitra bisnis Yingtian Group. Aku tidak akan memaafkanmu. Pak Inspektur, ini ada ribuan bukti. Kejahatan Chu Ming, mohon diselidiki sampai tuntas. Baik. Ayah, tolong selamatkan aku, semua yang kulakukan adalah untuk keluarga Chu. Ayah. Kamu sudah melampaui batas, tidak bisa dimaafkan. Kamu benar-benar mengecewakanku. Kalau kamu masih punya hati nurani, pergi minta maaf sama Heng. Kakak, aku salah, kamu baik hati, maafkan aku ya. Aku salah. Sudah terlambat. Kau akan menghabiskan sisa hidupmu di penjara. Dan penderitaan yang dialami Chu Heng selama ini. Aku juga akan membuatmu merasakannya. Bangun, ikut kami kembali untuk menjalani penyelidikan. Ayah. Aku tidak mau masuk penjara. Aku adalah anakmu dan anak dari cinta sejatimu. Jika aku masuk penjara, ibuku akan mati tanpa tujuan, ayah. APA? Chu Ming adalah anak haram ayah. Diam kau brengsek, diam kau diam. Chu Huairan, Chu Ming ITU. Anak haram you? Aku hanya melakukan kesalahan yang dilakukan semua pria di dunia ini. Kau tidak tahu malu. Kau sengaja menukar anakku dengan anak dari cinta sejatimu. Kau membesarkannya di sampingku. Kau teras mengkusikan otakku. Menekan Aheng, betapa jahatnya hatimu. Kau sudah mendapatkan diriku. Ibu Mingming hanya mengisi hatiku. Apa yang tidak kau puaskan? Aku telah membesarkan anak cinta sejatimu selama 18 tahun. Aku menghancurkan anakku selama 18 tahun. Kau masih manusia? Istriku, bisakah kau tidak terlalu mempermasalahkan ini? Kau hanya kehilangan satu anak. Tapi bagaimana dengan Ibu Mingming? Dia kehilangan seluruh kebahagiaan keluarganya. Aku akan melawanmu. Ibu, Aheng, maafkan aku. Ibu tahu salah, maafkan aku. Tidak apa-apa. Lagi pula aku sudah lama tidak memiliki keluarga seperti kalian. Chu Heng, jika kau tidak keberatan, kami semua adalah keluargamu. Aheng, maaf. Tuan Chu kali ini bekerja sama dengan grup Yingtian. Apakah kau berencana menciptakan gejolak yang lebih besar di pasar sekunder? Studio Chu Heng kedepannya akan secara bertahap keluar dari pasar sekunder dan fokus pada dukungan ekonomi real, dan juga berharap lebih banyak institusi dapat kembali ke investasi nilai, bersama-sama menjaga perkembangan sehat pasar keuangan. Tapi kau menciptakan keajaiban di pasar keuangan, kenapa harus keluar? Sangat disayangkan. Selama ini, aku telah melihat terlalu banyak tragedi. Yang disebut keajaiban keuangan hanyalah bias yang selamat. Kalian hanya melihat 1% pemenang. Tapi tidak melihat 99% investor kecil yang melompat dari gedung karena bangkrut akibat investasi gagal. Pasar saham punya risiko, investasi harus hati-hati. Jangan biarkan permainan angka yang ilusif menghancurkan hidupmu. Adik, kami benar-benar tahu salah. Selama ini,
Setiap saat kami selalu introspeksi diri atas semua kesalahan yang kami lakukan. Dan juga Chuming. Sejak dia masuk penjara, dia berkelahi dengan narapidana. Dia terbenal. Semua ini adalah hukuman yang pantas untuknya. Sejak Mama masuk rumah sakit jiwa, dia terus menyebut namamu. Sebelumnya, kami tertutup mata oleh Chuming. Maafkanlah kami. Kami sudah menghapus Chuming dari daftar keluarga. Mulai sekarang kamu adalah satu-satunya adik kami. Aku tidak akan memaafkan kalian. Aku juga tidak punya kakak perempuan sampah seperti kalian. Pergi sana. Adik. Ayo kita pergi.